너 야, 조심하자. Kehilangan seseorang itu memang menyakitkan, apalagi kehilangan dengan cara pembunuhan. Tidak ada pilihan lain, balas dendam adalah merupakan satu-satunya penenang. Dan selamat datang di Undercover High School 2025. Ini merupakan serial film dari Korea, mengisahkan tentang seorang agen pasukan khusus yang sangat mematikan. Sepanjang karirnya, ia telah menyelesaikan misi-misi berdarah. Hingga suatu ketika ia pun mendapatkan tugas yang tidak biasa, yaitu menyamar menjadi seorang murid culun di sekolah internasional. Tugasnya simpel tapi rumit, yaitu menemukan timbunan emas yang disembunyikan. Akan tetapi dalam penyamarannya ini, ia pun malah mendapatkan info menyakitkan bahwasannya kematian sang ayah ada hubungannya dengan sekolah ini, di mana sang ayah telah dibunuh 20 tahun yang lalu dengan sangat tragis dan sampai saat ini jasadnya pun belum ditemukan. Kini misinya bukan lagi soal emas, melainkan mencari siapa pembunuh ayahnya demi nama balas dendam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapkan dulu udut kopannya, kita gaskeun. Di malam yang penuh keheningan, terlihat ada dua bos mafia yang tengah melakukan transaksi jual beli patung artefak bernilai jutaan dolar. Dalam transaksi ini mereka sama sekali tidak menyadari bahwa seorang agen intelijen Korea alias NIS tengah mengintai dari kejauhan untuk menggagalkan transaksi ilegal ini. Agen tersebut adalah Jung Hae-song, anggota tim 4 yang berada di bawah komando ayah tirinya yaitu Pak An Seok-ho. Di tengah pengintaian, kedua bos mafia itu tiba-tiba menyadari keberadaan Hae-song, yang membuat mereka pun panik dan ingin segera melarikan diri. Dalam pertarungan sengit, sang penjual berusaha melarikan diri, namun dengan sigap Hae-song pun mengejarnya, yang membuat aksi kejar-kejaran pun tidak terhindarkan. Dengan skill kelincahannya, Hae-song pun berhasil melompat ke atas mobil si penjual untuk menghentikan pelariannya. Pada akhirnya, ia pun berhasil menangkap pria itu dan merebut patung artefak yang memiliki nilai tinggi itu. Dan keberhasilan misi ini membuat Pak An Seok merasa bangga terhadapnya. Begitu juga dengan kedua rekan timnya yang ikut merasakan kebanggaan atas pencapaiannya. Namun ketika mereka hendak memeriksa patung artefak itu, Hae-song terkejut saat melihat patung yang sangat berharga itu telah hancur. Kecerobohan ini membuat Direktur NIS merasa sangat kecewa. Bahkan tanpa memberi toleransi, pihak NIS pun berencana akan memecat Hae-song dari agensi. Mendengar keputusan itu, Pak An Seok sebagai komandan tim 4 segera memohon kepada sang direktur agar memberi keringanan dan tidak langsung mengeluarkan Hae-song. Beruntung sekali Direktur NIS pun merasa luluh dan akan memberikan satu kesempatan terakhir bagi Hae-song. Dengan syarat, Hae-song harus menjalankan sebuah misi yang sangat beresiko darinya. Dan dari misi inilah yang akan menjadi pertaruhan terbesar dalam karirnya di agensi. Pak An Seok pun kemudian mengumpulkan Hae-song dan kedua anggota tim 4 lainnya untuk membahas misi ini. Ternyata tugas yang diberikan kepadanya adalah menyamar sebagai seorang murid SMA. Di kota ini terdapat sebuah sekolah internasional bergengsi bernama SMA Beongmun. Sekolah ini sangat terkenal dan banyak orang tua dari kalangan elit berusaha mendaftarkan anak-anak mereka ke sana. Namun hanya segelintir orang beruntung yang berhasil mendapatkan tempat. Berdasarkan catatan sejarah, semasa penjajahan dulu, seorang pengkhianat negara bernama Beongmun pernah dipercaya untuk memegang 10 ton emas milik kekaisaran. Emas ini awalnya direncanakan untuk mendanai perjuangan kemerdekaan Korea Selatan. Namun Beongmun justru mengkhianati kepercayaan itu dengan menyembunyikan tumpukan emas itu di suatu tempat yang tidak diketahui sampai sekarang.
Akan tetapi kebetulan sekali pihak Jepang telah menyerah kepada sekutu yang membuat Korea Selatan pun mendapatkan kemerdekaannya tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Byung-moon akhirnya ditangkap, namun hingga saat kematiannya ia tidak pernah mengungkapkan lokasi emas itu. Hingga saat ini pemerintahan Korea Selatan belum menemukan satupun petunjuk terkait keberadaan harta itu. Namun ada satu informasi yang sangat menarik, Sekolah Internasional Byung-moon High School ternyata didirikan oleh Byung-moon sendiri. Agensi mulai mencurigai bahwa tumpukan emas itu kemungkinan besar tersembunyi di dalam sekolah itu. Maka dari itulah Haesong diperintahkan untuk menyamar sebagai murid dan mencari tahu keberadaan emas yang telah lama hilang itu. Dan tugas ini dinamai sebagai Undercover High School. Namun Haesong malah menolak tugas penyamaran ini. Alasannya, ia tidak ingin kembali ke masa ketraumaannya, di mana ketika masih sekolah Haesong pernah menjadi korban pembulian yang cukup berat, yang membuatnya mengalami depresi berkepanjangan. Ia sangat membenci sekolah yang menurutnya telah menghancurkan hidupnya. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, ayah kandungnya yang merupakan mantan agen intelijen tidak pernah mengetahui penderitaannya hingga akhir hayatnya. Setelah kepergian sang ayah, Haesong diasuh dan tinggal bersama Pak An-seok serta istrinya, yang merupakan sahabat dekat almarhum ayahnya. Selama ini Pak An-seok sangat menyayangi, bahkan hampir seperti anaknya sendiri. Namun hal itu justru membuat putri kandungnya yang bernama Yoo-jung sering merasa cemburu terhadap Haesong. Meski begitu, rasa cemburu ini secara tidak langsung justru malah semakin mempererat hubungan mereka sebagai keluarga. Keputusan Haesong untuk menolak tugas penyamaran membawa konsekuensi berat bagi timnya. Bukan hanya dirinya yang akan dikeluarkan dari agensi, tetapi juga kedua rekannya. Mendengar peringatan itu, akhirnya ia tidak punya pilihan selain menerima tugas itu. Meskipun hal itu akan membangkitkan kembali rasa ketraumaannya yang sudah lama ingin ia lupakan. Dan selamat datang di Byung-moon High School, sekolah internasional bergengsi yang hanya dihuni oleh para murid dari kalangan elit. Sekolah ini telah melewati 4 generasi kepemimpinan, dan kini yayasannya berada di tangan seorang wanita bernama Myung-ju. Ia dikenal sebagai seorang ambisius yang tidak segan melakukan cara-cara kotor demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Bahkan, ia tidak ragu menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya, termasuk dengan cara keji sekalipun. Bagi Myung-ju, Byung-moon High School bukan sekedar tempat pendidikan, melainkan istana kerajaan pribadinya, di mana ia memegang kendali penuh atas segalanya. Kekuasaan penuh hanya akan diberikan kepada orang-orang terdekatnya saja. Salah satu di antaranya adalah putrinya, yaitu Yena, yang kini menjabat sebagai pemimpin OSIS di sekolah itu. Namun berbeda dari sekolah lain, OSIS di Byung-moon High School justru dipenuhi oleh para berandalan yang gemar menindas dan membuli siswa lain. Sampai saat ini belum ada yang berani menentang mereka dikarenakan mereka yang memiliki perlindungan kuat dari Myung-ju. Namun siapa sangka di dalam OSIS tersebut ternyata ada sosok yang tidak terduga, yaitu Yoo-jung, adik iparnya Haesong. Setelah itu kita akan diperkenalkan dengan salah satu pengajar di Byung-moon High School yang bernama Bu An-soah. Saat ini ia tengah berjuang keras untuk mendapatkan statusnya sebagai guru tetap di sekolah itu. Sudah banyak cara yang ia lakukan, namun sayangnya semua usahanya selalu berakhir dengan kegagalan. Hal itu membuatnya semakin frustasi, seolah-olah semua kerja kerasnya tidak pernah membuahkan hasil. Dalam rasa frustasinya itu, ia pun akhirnya memutuskan untuk mampir ke sebuah kedai untuk sekedar mabuk demi melampiaskan sejenak rasa frustasinya. Dan kebetulan sekali di kedai itu ada Haesong yang tengah duduk melamun. Ia sedang melamunkan tentang hari esok, hari pertamanya memasuki Byung-moon High School untuk menjalankan tugas penyamarannya. Namun sayang lamunan Haesong harus terganggu dahulu di saat ada sekelompok berandalan yang ingin membuat keributan di kedai itu. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung bertindak dengan menghajar mereka tanpa ampun. Melihat aksi Haesong barusan membuat An-soah merasa cukup kagum terhadapnya. Ia merasa langsung terpesona akan Haesong, si pria yang belum dikenalnya itu. Hari yang dinanti pun tiba, hari pertama Haesong menjalankan tugas penyamarannya. Kedatangan di sekolah langsung disambut dengan sikap kearoganan dari sang ketua OSIS yang seolah ingin menunjukkan kekuasaannya. Namun Haesong tidak menggubris mereka dan langsung menuju ke ruang guru untuk melaporkan kedatangannya sebagai seorang murid baru. Akan tetapi tanpa diduga, guru yang akan menjadi wali kelas Haesong ternyata adalah Bu An-soah. An-soah yang melihatnya pun merasa terkejut, sebab saat malam tadi ia mengira Haesong bukanlah seorang murid.
Maka ia pun langsung memarahi Haesong atas perbuatannya semalam yang telah meminum alkohol di bawah umur. Kemudian An So-ah membawa Haesong ke kelasnya untuk diperkenalkan sebagai murid baru. Namun setibanya di kelas, ia pun harus dibuat terkejut kembali saat mengetahui Yoo-jung ada di kelas ini. Lalu ia pun dipersilahkan untuk duduk sebangku dengan seorang murid gembul yang bernama Dongmin. Ia merupakan seorang siswa lemah yang selalu menjadi korban pembulian dari anggota OSIS. 오늘 우리 반에 새로운 친구가 왔어. 찾았다. Ketika jam istirahat, Yoo-jung diam-diam mengajak Haesong untuk mengobrol di atap sekolah. Ia ingin Haesong merahasiakan tentang dirinya yang menjadi anggota OSIS di sekolah ini. Yoo-jung tidak ingin ayah dan ibunya tahu kalau putrinya merupakan anggota OSIS di sekolah ini yang terkenal akan keberandalannya. Mendengar hal itu, Haesong pun merasa keheranan dengan pergaulan mengerikan di sekolah itu. Maka dari itu, ia pun memutuskan untuk menyendiri ketimbang harus bergaul dengan mereka. Ketika sedang di bawah sekolah, Haesong tidak sengaja melihat ada sebuah bangunan tua yang tergeletak di belakang sekolah. Ia pun merasa penasaran sekali dengan bangunan itu dan berencana ingin mengeceknya. Akan tetapi saat akan memasukinya, pandangannya pun teralihkan dulu saat tidak sengaja melihat ada Dongmin, teman sebangkunya yang tengah dibully oleh berandalan sekolah yang dipimpin oleh Tae-soo. Melihat hal itu, ia pun menghampiri dan berniat ingin mengajar mereka. Akan tetapi saat akan melancarkan serangan, ia pun langsung teringat akan pesan Pak An Seok untuk tidak membuat masalah di sekolah. Hal itu dilakukan demi tetap menjaga identitas aslinya agar tidak terbongkar. Akan tetapi naasnya Tae-soo beserta para berandalan itu pun malah langsung ingin membuli Haesong. Mereka memaksa Haesong untuk membelikan minuman di kantin. Dan tidak ada pilihan lain, akhirnya ia pun malah menuruti permintaan mereka. Malam harinya, Haesong pun menelpon Pak An Seok untuk melaporkan tentang bangunan yang mencurigakan tadi. Dirinya mengungkapkan merasa heran dengan bangunan tua itu yang telah lama terbengkalai, namun tetap mengkonsumsi daya listrik dalam jumlah yang besar. Ini mengartikan memang ada sesuatu hal mencurigakan di dalamnya. Maka dari itu ia pun berencana akan menyelinap ke dalam bangunan itu untuk mencari tahu lebih lanjut. Dengan sangat mudahnya ia pun mencuri gembok dari pos satpam untuk memasuki bangunan tua itu. Akan tetapi setibanya di sana, tiba-tiba saja seseorang muncul dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Dan siapakah dia? Ternyata orang yang menodongkan pistol itu adalah Bu An So-ah yang kebetulan tengah melakukan patroli. Seketika saja pandangannya pun tertuju pada Haesong. Sorot matanya memunculkan rasa familiar seolah-olah ia pernah mengenalnya. Di saat Bu An So-ah masih terdiam, Haesong pun memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri. Dan insiden semalam pun telah menjadi perbincangan hangat di lingkungan sekolah. Berbagai spekulasi bermunculan mengenai identitas dari seorang misterius yang sangat berani memasuki gedung tua itu. Padahal tempat tersebut telah mereka percayai sebagai tempat yang angker, yang menyimpan sejarah yang kelam. Saking angkernya, selama ini belum pernah ada para siswa atau guru yang mendekatinya. Mereka masih mempercayai gudang tersebut menjadi angker akibat tragedi mengerikan yang pernah terjadi di masa lalu. Dalam gosip ini, orang-orang berpikir mungkin si pria misterius yang memasuki gedung tua itu bukanlah siswa biasa, melainkan dia seseorang yang memang telah memiliki niat tersembunyi untuk mencari sesuatu di dalam gudang itu. Maka dari itu, kepala yayasan pun memerintahkan untuk segera mencari tahu siapa orang yang telah berani melakukannya. Sedangkan Haesong sendiri tengah merasa resah atas kecerobohannya semalam yang bisa membuat identitas aslinya terbongkar. Dalam keresahannya itu, ia pun malah dikerumuni oleh para siswi yang menyukainya. Tidak lama dari itu, si pembuli Tae-soo pun malah datang yang ingin memaksa Haesong untuk memainkan game online-nya. Dan jika menolak, maka ia akan menghabisinya. Haesong yang tidak ingin identitasnya terbongkar, terpaksa mengalah dan menuruti apa kemauan dari Tae-soo Edan ini. Meskipun demikian, ia pun merasakan kesusahan untuk memainkannya, sebab tidak mengerti dengan game online zaman sekarang. Di tengah kebingungannya ini, kebetulan sekali Yoo-jung datang yang dengan cepat ia pun meminta bantuan.
Sayang sekali Yujung pun menolak dan justru malah meledek Haesong yang tengah kesusahan. Hal itu pun membuat Haesong kesal dan terlintas dalam benak pikirannya bagaimana bisa Yujung menjadi anggota OSIS di sekolah ini. Padahal dirinya tahu hanyalah kalangan bangsawan saja yang bisa menjadi anggota OSIS di sekolah. Hingga terungkaplah jawabannya yang entah bagaimana caranya Yujung berteman baik dengan Yena si ketua OSIS. Bahkan pertemanannya itu telah berhasil melindunginya dari gangguan Taeso yang ingin melakukan pembulian. Di jam pelajaran, Bu An-soha merasa keheranan dengan Dongmin yang tidak masuk ke jam pelajarannya. Dengan wajah santai, Taeso pun memberitahukan kalau Dongmin telah pulang lebih dulu karena sakit. Mendengar hal itu, semua siswa pun langsung memandangi ke arahnya. Mereka sebenarnya tahu kalau Taeso telah mengurung Dongmin di suatu tempat. Pembulian ini memang telah sering dilakukan dalam setiap harinya. Akan tetapi mereka tidak ada yang berani melaporkan ataupun melawan Taeso yang merupakan salah satu golongan bangsawan di sekolah itu. Ketika jam istirahat kedua tiba, Haesong pun tidak sengaja melihat asisten Myungju masuk ke dalam gudang angker itu. Maka ia pun berencana untuk membuntutinya dari belakang. Akan tetapi sial, langkahnya pun terhenti saat tidak sengaja kepergok oleh security yang kebetulan sedang melintas area depan gedung ini. Sesaat hendak pergi dari belakang sekolah ini, Haesong pun tidak sengaja melihat tempat sampah itu yang bergerak. Hingga betapa terkejutnya ia pun saat melihat ada Dongmin yang telah disekap di tempat sampah itu. Dan semua itu merupakan ulahnya Taeso. Tentu saja hal itu pun membuat Haesong mulai kehilangan kesabarannya terhadap Taeso yang sudah keterlaluan. Dengan ekspresi wajah yang kasihan, ia pun membantu Dongmin membersihkan pakaiannya yang kotor. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul Bu An-soha yang malah menyangka Haesong tengah melakukan perundungan terhadap Dongmin. Dan akibat itulah Haesong pun dibawa ke ruang BK untuk diinterogasi. Dalam interogasi ini Haesong pun menampakkan tatapan tajam ke arah An-soha yang telah salah sangka. Akan tetapi tatapan tajamnya itu justru membuat An-soha pun teringat kembali akan sorotan dari mata si pelaku yang pernah masuk ke gudang malam itu. Menyadari sedang dicurigai, Haesong pun langsung memalingkan wajahnya demi menghindari kecurigaan. Di tempat yang berbeda, kepala yayasan alias Myungju tengah merancang sebuah sistem yang baru untuk sekolah ini. Dirinya berencana akan menciptakan sistem kasta bagi para murid. Myungju akan menyaring 10% murid terbaiknya dari total keseluruhan murid yang ada. Tujuannya jelas yaitu ingin memperketat persaingan akademik, agar 90% murid yang tersisa menyadari kalau mereka hanyalah sekumpulan bawahan saja yang diterima masuk ke sekolah ini. Begitu kejamnya Myungju menciptakan rancangan ini. Dirinya sengaja melakukan hal itu demi menciptakan sebuah mega proyek pembangunan yang besar untuk sekolah ini. Rencananya ia akan segera membangun fasilitas pendidikan sekolah nomor 1 di Korea. Akan tetapi untuk melakukan hal itu tidaklah mudah, sebab ia yang membutuhkan dana sebesar 800 juta won. Secara kebetulan rancangan mega proyek ini telah diketahui oleh tim badan intelijen, yang membuat kecurigaan mereka kian meningkat bahwa harta karun yang selama ini mereka cari benar-benar tersembunyi di dalam Byungmun High School. Di dalam kelas nampak Dongmin yang tengah duduk sendirian tanpa ada yang menemaninya. Dongmin merupakan seorang siswa yang paling miskin di antara mereka semua. Dan hal itu membuatnya selalu dipandang rendah dan dikucilkan di sekolah ini. Untung saja Haesong pun melihatnya yang langsung menghampiri untuk menemaninya. Kemunculan Haesong di sekolah ini telah membuat Dongmin merasa senang, lantaran hanya dialah yang bisa mengerti dan mau bersahabat dengannya. Dan siapa duga, Dongmin yang selalu dikucilkan ini ternyata sangat mengetahui betul tentang bangunan tua, bangunan terbengkalai yang terletak di area sekolah itu. Mendengar hal itu, Haesong pun merasa penasaran dan meminta Dongmin untuk menceritakannya. Bahkan ia langsung mentraktirnya makan siang agar Dongmin mau menceritakan semuanya. Sampai akhirnya Dongmin pun menceritakannya. Saat dulu bangunan tua itu merupakan sebuah tempat studio penari. Ketika itu ada seorang siswi berbakat yang ambisius sekali untuk menjadi seorang balerina profesional. Akan tetapi sebagaimana seperti sekarang, pembulian memang telah mengakar dan turun-menurun dari zaman itu. Si penari itu telah menjadi korban perundungan. Suatu ketika perundungan itu telah melewati ambang batasnya dan menjadi sebuah petaka besar. Saat itu mereka melakukan perundungan keras yang membuat korbannya mengalami kecelakaan. Dan insiden itulah yang membuat si penari kehilangan kedua kakinya dan menghancurkan seluruh impian besar dan harapannya. Sampai akhirnya orang itu pun tidak sanggup menerima kenyataan ini dan memutuskan untuk gantung diri di tempat itu.
Lalu para pelaku perundungan yang enggan bertanggung jawab memilih untuk menyembunyikan jasadnya di bawah lantai. Dan semenjak itulah mereka mempercayai arwah dari si penari masih bergentayangan di bangunan tua itu. Mendengar kisah mistis ini, Haesung pun tidak langsung mempercayainya. Apalagi dirinya yang merupakan seorang intelijen terbaik merasa tidak takut akan hal seperti itu. Walaupun kenyataannya kakinya itu gemetaran karena takut akan cerita horor seperti ini. Akan tetapi Dongmin meyakinkan kalau apa yang diceritakannya itu memang benar. Dan untuk membuktikan kebenarannya, ia pun menunjukkan sebuah rekaman video hasil penelusuran di gedung tua itu. Dalam video itu nampak sesosok makhluk yang muncul dari bawah lantai. Ia meyakini kalau makhluk itu merupakan hantu dari si penari yang masih bergentayangan. Di tengah obrolan yang semakin seru ini, tiba-tiba saja si bajingan Taeseo muncul untuk melakukan pembulian lagi. Taeseo pun meludahi makanan Dongmin dan memaksa untuk memakannya. Melihat hal itu, Haesung pun telah benar-benar hilang sabar atas perundungan yang telah keterlaluan ini. Dengan penuh amarah, ia pun menantang Taeseo untuk berkelahi. Akan tetapi saat perbaku hantaman akan memanas, muncul Bu Ansoah untuk menghentikannya. Sehingga mereka berdua pun langsung dibawa ke ruang BK untuk dibina lebih lanjut. Namun belum sempat Bu Guru Anso tiba, Pak Kepala Sekolah pun datang untuk membiarkan Taeseo pergi begitu saja. Sebab Taeseo yang memiliki perlakuan khusus di sekolah ini karena ayahnya yang merupakan seorang anggota dewan. Tidak lama setelah itu, datanglah Bu Guru Anso yang merasa keheranan karena hanya ada Haesung saja di ruangan ini. Meski demikian, ia pun langsung menanyakan mengapa Haesung melakukan keributan tadi. Ia pun malah menuduh Haesung sebagai biang keladi dari keributan tadi. Tentu saja Haesung pun merasa tidak terima atas tuduhan itu. Maka dengan rasa kesal ia pun membantahnya kalau ia tidak mungkin melakukan hal itu. Dirinya meminta Bu Ansoah untuk membuka matanya dan lebih memperhatikan muridnya lebih dalam, agar bisa mengetahui bagaimana kerasnya kasus bullying di sekolah ini. Dia pun menyinggungnya untuk membuka mata dan jangan berpura-pura tidak mengetahui dengan pembulian yang terjadi di sekolah. 대체 전학 온 지 얼마나 됐다고 벌써부터 애들이랑. 태수가 연기 잘했구나 생각하겠습니다. 정말 아무것도 모르시네. 이제부터 선생님이 알아서. Dirinya merasa terhina akibat dianggap tidak becus menjadi seorang guru oleh muridnya sendiri. Sementara itu, Haesung tengah menghampiri Dongmin yang sedang menyendiri. Dongmin merasa bersyukur atas kehadiran Haesung di sekolah ini, sebab hanya Haesung lah satu-satunya orang yang berani melawan pembulian dari Taeseo. Haesung pun hanya tersenyum senang saja dan semenjak itulah hubungan mereka berdua kian mendekat menjadi seorang sahabat. Di malam harinya, Taeseo tengah menyuruh seorang mafia untuk melakukan sesuatu jahat terhadap Haesung dan Dongmin. Nampaknya ia masih merasa tidak puas akan pembulian yang dilakukannya. Terhadap Dongmin. Ia ingin membuat Dongmin benar-benar merasakan penderitaan yang pedih lebih dari derita. Taeseo tidak memperdulikan status Dongmin yang merupakan seorang anak miskin yang tidak pernah berbuat onar. Kepuasan semata dan power kekayaan yang dimiliki keluarga menjadi penyebab dirinya melakukan hal gila seperti ini. Bertepatan dengan itu, Dongmin tengah bersiap untuk pergi, melakukan pekerjaan sampingannya sebagai pengantar makanan. Alasan dirinya bisa masuk ke sekolah elit itu akibat mendapatkan beasiswa atas prestasi kepintarannya. Saat ini ia hanya tinggal berdua saja bersama neneknya. Tepat setelah Dongmin pergi, Taeseo pun mendatangi rumah Dongmin untuk meminta identitas milik neneknya. Nampaknya ia telah memiliki rencana gila untuk menyalahgunakan identitas nenek Dongmin. Akan tetapi, yang lebih naasnya lagi, Taeseo mengaku-ngaku dirinya itu adalah Haesung ke si nenek. Sialnya lagi, si nenek yang polos pun malah memberikannya begitu saja. Di tempat yang berbeda, Haesung sendiri berencana akan memasuki kembali gudang tua di belakang sekolah ini. Ia masih penasaran dengan hal mistis yang beredar, sekaligus ingin mencari petunjuk juga, di mana keberadaan timbunan emas disembunyikan. Akan tetapi, sesaat akan memasukinya, ia pun malah tidak sengaja bertemu dengan Dongmin yang kebetulan melintas area itu. Melihat hal itu, Dongmin pun mengira Haesung ingin masuk ke dalam sana hanya untuk membuktikan cerita mistis yang beredar, sehingga ia pun akan menemani Haesung masuk ke dalam untuk menelusurinya secara bersama. Setibanya di dalam, mereka berdua pun terkejut sekali saat melihat ada seorang pria misterius yang lebih dulu di tempat ini.
Entah siapa orang itu, yang jelas mereka berdua gagal menangkapnya. Meski demikian, mereka berdua pun melanjutkan pencariannya lagi, hingga tidak sengaja menemukan sebuah pintu yang terkunci dengan sebuah keamanan sistem. Akan tetapi dengan keterampilannya sebagai seorang agensi, Haesong dengan mudahnya membobol pintu itu. Dan alangkah terkejutnya ia saat melihat banyak sekali tumpukan kertas dan berkas informasi mengenai timbunan emas yang hilang di dalam ruangan itu. Melihat hal itu, Haesong pun menyimpulkan kalau Myungju sendiri tidak mengetahui keberadaan emas dan sekarang sama tengah mencarinya. Itu artinya memang benar tidak ada satupun orang yang mengetahui di mana emas itu tersembunyi. Akan tetapi tanpa sepengetahuannya terdapat sebuah rekaman CCTV di ruangan itu, yang membuat Haesong pun tidak menyadari kalau Myungju tengah mengawasinya. Kini Myungju pun akhirnya tahu kalau si penyelinap yang selalu masuk ke dalam bangunan tua itu ternyata si murid baru, yaitu Haesong. Sesaat akan menelusuri lebih dalam, pandangan Haesong dan Dongmin pun teralihkan saat tidak sengaja mendengar suara gebrakan di bawah lantai. Dengan penuh rasa penasaran, mereka berdua pun membuka penutup lantai itu untuk mengeceknya. Dan alangkah terkejut sekali saat melihat ada sisa tulang belulang manusia di bawah lantai itu. Rupanya memang benar kisah mistis tentang mayat si penari yang dikubur di sini bukanlah bualan semata. 세된 연습실에 그 애가 나타난다는 소문이 동게. Akan tetapi setelah ditelusuri lebih dalam, mereka berdua semakin terkejut saat menyadari tulang belulang ini ternyata hanyalah sebuah tulang yang terbuat dari plastik saja. Haesong pun meyakini bahwa tempat tersebut memang telah direkayasa oleh seseorang untuk menjadi angker tanpa suatu alasan yang belum jelas. Bukan itu saja, setelah dicek lebih dalam mengenai tulang belulang ini, Haesong pun menemukan ada sebuah kunci aneh di dalam sepatu mayat plastik ini. Kunci itu memiliki ukiran segel dinasti Gojong milik Byungmun, si penimbun emas yang menyembunyikannya. Dari semua penemuan itu, Haesong pun menyimpulkan keberadaan emas 10 ton yang mereka cari berkaitan erat dengan rumor cerita hantu yang tersebar di sekolah ini. Terlebih lagi, Dongmin yang pernah menyebutkan kalau kisah mistis di gedung tua ini bukan saja satu, melainkan ada 4 yang belum diceritakan. Menyadari hal itu, Haesong pun berencana untuk segera kembali ke markas demi melaporkan hal ini. Akan tetapi sial, ia justru malah kepergok oleh asistennya Myungju. Beruntung sekali Haesong pandai mengelak dengan beralasan ia dan Dongmin hanya sedang merasa penasaran dan ingin menelusuri hal mistis di tempat ini, yang membuat mereka berdua pun dibiarkan pergi begitu saja oleh asisten Myungju. 백골 모형입니다. Akan tetapi setelah itu, sang asisten langsung melaporkan hal ini kepada Myungju, yang membuat Myungju pun penasaran mengapa mereka berdua nekat melakukan penelusuran hantu di tempat tersebut. Kebingungannya itu memberitahukan kepada kita kalau ternyata Myungju sendiri tidak mengetahui apa-apa tentang kerangka mayat plastik tadi. Itu artinya kisah mistis yang direkayasa ini memang sudah lama ada sebelum Myungju memimpin yayasan sekolah ini. Kisah misteri yang masih menyebar sebenarnya merupakan bagian dari teka-teki yang dibuat leluhurnya, yaitu Byungmun, untuk menunjukkan di mana lokasi emasnya disembunyikan. Menyadari hal itu, Myungju akan tetap membiarkan Haesong dan Dongmin untuk melakukan penelusuran di gedung tua itu. Berharap penelusuran mereka berdua akan secara tidak langsung membantunya untuk menemukan harta warisan leluhurnya yang telah lama hilang. Di tempat yang berbeda, Haesong pun tengah melaporkan penemuan ini ke timnya dan Pak Ansuk. Dirinya mengatakan akan lebih mendalami untuk mempercepat dan menemukan timbunan emas yang disembunyikan. Haesong sendiri ternyata benar telah menyalahgunakan identitas KTP milik Nenek Dongmin. Nenek Dongmin yang merasa curiga pun melaporkan hal itu ke Bu Ansoa kalau KTP-nya telah disalahgunakan oleh Haesong, di mana sebelumnya Taesong mengaku-ngaku namanya Haesong ke si nenek, yang membuat Bu Ansoa pun salah paham lagi dan marah besar terhadap Haesong. Di sekolah, Haesong sendiri tengah membujuk Dongmin untuk menceritakan kisah hantu yang lain di sekolah ini. Dengan sangat antusias, Dongmin pun menceritakannya. Dari dulu hingga sekarang terdapat sebuah jam tua yang berada di salah satu gedung sekolah,
Jam ini sudah lama rusak dan tidak pernah berdentang lagi. Akan tetapi konon katanya, jam tersebut selalu menyala tiba-tiba di saat seseorang tengah mendekatinya. Mengerikannya lagi, dentangan jam tersebut selalu dibarengi dengan kemunculan sosok makhluk bermata merah. Para siswa meyakini itu jam tua itu memang sangat angker dan tidak boleh disentuh. Mereka menyebutnya dengan jam tua kakek. Akan tetapi sayang sekali cerita harus berhenti saat Bu Guru Ansoah muncul dan langsung menjewer telinganya Haesong. Bu Guru Anso masih tersulut emosi atas laporan Nenek Dongmin yang menganggap Haesong telah menyalahgunakan identitas. Bahkan Haesong pun langsung dihukum oleh Bu Guru Ansoah dari kesalahan yang tidak dilakukannya itu. Dengan raut wajah kekesalan, Bu Guru Ansoah pun kembali ke ruang guru untuk sejenak meredakan amarahnya. Saat merogoh ke dalam laci, ia pun tidak sengaja menemukan sebuah headset berwarna pink. Headset tersebut pun langsung mengingatkannya pada hari pertama ia mengajar di sekolah ini. Secara bersamaan, Haesong tengah melarikan diri dari ruang BK demi menghindari hukuman selanjutnya dari Bu Ansoah. Sesaatnya di luar, ia pun mendapatkan telepon dari tim agensinya bernama Yonghun. Yonghun ingin menyampaikan hasil uji darah dari si penyusup di bangunan tua sebelumnya. Ternyata sebelumnya Haesong telah memerintahkan rekannya ini untuk mencari tahu siapa pria misterius yang masuk ke dalam gedung tua terbengkalai itu. Dan hasilnya menunjukkan bahwa si penyusup tersebut ternyata petugas keamanan sekolah. Mengetahui hal itu, ia pun langsung menemui Pak Satpam untuk mendesaknya agar memberitahukan tujuannya masuk ke dalam gedung tua di belakang sekolah. Mendengar hal itu, Pak Satpam pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Pada malam itu ia hanya berniat memberi makan seekor kucing liar di sekitar gedung tua. Namun kucing itu justru malah masuk ke dalam bangunan yang membuatnya malah masuk ke dalam untuk mengejar kucingnya. Hingga sesaat di dalam, ia secara tidak sengaja menemukan ada sebuah papan lantai yang sudah terbuka. Dan alangkah terkejutnya ia saat melihat ada sebuah kerangka mayat di dalam itu. Hingga ia yang panik pun berusaha menutup kembali papan lantai itu demi menghindari kesalahpahaman. Tapi sayangnya saat itu ia malah bertemu dengan Haesong dan Dongmin yang kebetulan berada di dalam. Semua ini hanyalah kesalahpahaman saja. Nampaknya Pak Satpam ini memang tidak mengetahui apapun tentang sebuah rahasia di dalam gedung itu. Di tempat yang berbeda, Pak Ansu kini telah menyewa sebuah toko roti dekat sekolah Byungmun untuk dijadikan markas barunya. Tujuannya jelas dirinya ingin lebih dekat lagi untuk mengawasi Haesong dalam misi undercover-nya. Secara bersamaan, Bu Guru Ansoah tengah berjalan ke belakang sekolah untuk mencari keberadaannya Haesong. Akan tetapi setibanya di sana, ia justru malah tidak sengaja melihat Taeso yang tengah membuli Dongmin. Terlihat juga Taeso yang tengah memegang KTP milik Nenek Dongmin, sembari mengaku telah ia salah gunakan. Melihat hal itu, Ansoah pun akhirnya mengetahui dari kebenarannya. Kalau memang benar Taeso lah yang selalu berulah bukannya Haesong. Ia merasa bersalah telah menuduh Haesong selama ini. Lalu ia pun menghampiri untuk menghentikan pembuliannya. Tapi apalah daya, Taeso mengancam akan kehilangan profesinya jika berani menyentuhnya. Dan ancaman itulah membuat Bu Ansoah terdiam saja penuh kedilemaan antara menegakkan keadilan atau mempertahankan karirnya. 선생님 다 봤어. 아무도 그러지 마요. Malam harinya Haesong tidak sengaja melihat seorang nenek-nenek yang tengah mendorong gerobak sampah. Dengan empati yang tinggi, ia pun membantu sang nenek hingga mengantarkannya pulang. Sesampainya di rumah si nenek, Haesong pun baru mengetahui kalau si nenek ini merupakan neneknya Dongmin. Lalu sang nenek pun memberikan uang terhadap Haesong sebagai bentuk terima kasih. Hal itu tidak sengaja disaksikan oleh Dongmin. Dirinya pun merasakan terharu sekali akan kebaikannya Haesong. Rasa terharunya kian menambah saat Haesong memberikan nomor teleponnya untuk jaga-jaga jikalau Dongmin membutuhkan bantuannya di suatu hari nanti. Setelah itu ia pun mampir ke minimarket untuk sekedar membeli minuman dan pop mie. Namun saat di sana ia pun merasa kesal sekali saat tidak sengaja bertemu dengan Bu Ansoah. Meskipun demikian, mereka berdua pun mengobrol sejenak di malam yang indah ini. Bu Ansoah meminta maaf atas kesalahannya yang telah menuduh Haesong sebelumnya. Meskipun merasa kesal, untuk saja Haesong pun mau memaafkannya. Ketika akan memakan mie, Haesong pun malah membuang topping kacang polongnya karena tidak suka. Lalu Bu Ansoah yang melihat hal itu mengingatkannya akan teman kecilnya yang tidak menyukai kacang polong seperti Haesong ini. Dan tanpa dirinya tahu, rupa-rupanya teman kecil yang dimaksud itu adalah Haesong sendiri. Akan tetapi Bu Ansoah tidak menyadarinya sebab saat itu nama kecilnya bukan Haesong.
Sebelum mereka berdua pulang, Haesong pun memberikan sebagian uang yang telah diberikan oleh nenek Dongmin tadi. Haesong berharap dengan memegang uang itu mereka berdua bisa sama-sama membela Dongmin dan neneknya dari perundungan Taeseo. Tapi sayang malam itu telah menjadi sebuah petaka bagi Dongmin. Neneknya ditangkap kepolisian akibat Taeseo yang telah menyalahgunakan KTP-nya dengan mendaftarkan sebagai admin situs judi online. Dalam kondisi tertekan, Dongmin pun menghubungi Haesong untuk meminta bantuan. Haesong pun begitu geram sekali terhadap Taeseo yang memang telah melakukan perundungan di luar batas. Dalam rasa amarahnya ini, ia pun mengajak Bu Anso Ah untuk bekerja sama melawan bajingan Taeseo. Awalnya Anso merasa dilema untuk menyetujuinya. Akan tetapi setelah melihat uang yang semalam dikasih oleh Haesong, ia pun membulatkan tekadnya untuk melakukan perlawanan untuk Taeseo. Hingga pada keesokan harinya, keadaan sekolah pun dibuat gempar saat seseorang misterius telah membongkar kebusukannya Taeseo. Berita ini bisa saja akan berdampak buruk bagi sekolah Byungmun. Maka Iena pun beserta anggota OSIS lainnya mengadakan rapat dadakan untuk membahas hal ini. Dalam pembahasannya, mereka semua menyuruh Haesong sebagai pelaku yang membocorkan kebusukan Taeseo. Akan tetapi tuduhan ini dibantah oleh Iena dan meyakinkan Haesong bukanlah pelakunya. Nampaknya Iena sengaja membela Haesong lantaran mulai merasa suka terhadapnya. Pada malam harinya, Haesong sendiri tengah memasuki sebuah gedung untuk menyelidiki jam kakek yang berhantu itu. Berharap penyelidikan kali ini bisa membuahkan hasil dan menemukan keberadaan emas yang telah hilang. 거기서 뭐해요? 이 시간에? 와, Tapi sial sekali, ia justru malah kepergok oleh Myungju yang sedari tadi telah mengawasinya. Pemergokan ini membuat Myungju pun merasa curiga kalau Haesong bukanlah sekedar siswa yang penasaran dengan kisah mistis di sekolah ini, melainkan seseorang yang memang sengaja mencari timbunan emas milik leluhurnya yang hilang. 요즘 학생들은 호기심 없어요. Di kantor polisi, Dongmin tengah menemani neneknya sambil berjanji akan segera membebaskannya. Dirasa telah lama berdiam diri di sini, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya dulu. Akan tetapi kepulangannya ke rumah ternyata telah ditunggu oleh Taeseo yang ingin mengancamnya. Taeseo mengancam Dongmin untuk membelanya di persidangan sekolah besok nanti. Dan tak sekeras apa itu ancamannya, yang jelas esok harinya Dongmin pun malah membela Taeseo dalam persidangannya di sekolah. Dongmin menyatakan kalau semua kebusukan yang dituduhkan terhadap Taeseo tidaklah benar, dan justru Haesong lah yang selalu merundungnya. Dan pernyataan itulah yang membuat Taeseo pun tidak jadi dikeluarkan dari sekolah, dan kini malah Haesong lah yang dicap bersalah. Hingga imbasnya Haesong pun akan didakwa pada esok harinya. Tentu saja Haesong dan Bu Anso Ah pun marah sekali terhadap Dongmin. Akan tetapi Dongmin pun terpaksa melakukan itu atas ancaman semalam yang diberikan oleh Taeseo. Taeseo mengancam akan membunuhnya. Mendengar hal itu, kemarahan Haesong pun sejenak reda dan memaklumi Dongmin. Di keesokan paginya, tibalah Pak Guru berkumpul untuk mendakwa Haesong atas tuntutan yang tidak benar ini. Di saat persidangan akan berlangsung, Haesong pun tengah sibuk mencari seorang mafia yang merupakan koneksinya Taeseo. Ia akan memakai si mafia itu untuk menyingkirkan Taeseo. Dan secara bersamaan, persidangan pun telah dimulai. Ketidakhadiran Haesong di sini membuat guru dan yang lainnya sepakat menyatakan Haesong bersalah dan akan dikeluarkan. Akan tetapi saat palu vonis akan dibenturkan, tiba-tiba saja muncul Haesong sembari menyeret si mafia koneksinya Taeseo. Hingga setibanya di sana, semua guru sekolah yang menyaksikan itu begitu terkejut akan semua ini. Si mafia yang ketakutan pun mengakui kalau memang benar ia merupakan orang suruhannya Taeseo yang telah dibayar untuk menyalahgunakan identitasnya Dongmin. Pengakuan itulah yang membuat Taeseo pun tidak berkutik lagi akan kebusukannya yang selalu membuli Dongmin di sekolah ini. Lalu Taeseo yang kesal pun tanpa rasa takut menghajar Haesong. Tapi Haesong pun menghajarnya kembali yang membuat keadaan di sana pun kacau. Dalam ketegangan ini, ayah Taeseo yang tidak terima ingin menghajar balik Haesong. Akan tetapi dengan sigap Bu Anso Ah pun menahannya dan langsung meng-smackdown-nya. Pada akhirnya persidangan ini pun ditutup dengan mendakwa Taeseo untuk dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan Haesong dinyatakan tidak bersalah.
Setelah persidangan, ayah Taeseo mencoba membujuk Myungju agar menarik keputusannya yang resmi mengeluarkan Taeseo dari keluar. Setelah persidangan, ayah Taeseo mencoba membujuk Myungju agar menarik keputusannya yang resmi mengeluarkan Taeseo dari sekolah. Ia bahkan mengungkit kembali jasanya yang selalu menyumbang uang besar ke sekolah. Akan tetapi Myungju tidak memperdulikan hal itu. Dan untuk pertama kalinya, ia pun merasa kesal dan langsung memerintahkan asistennya untuk menghajar Taeseo yang tidak sopan terhadapnya. 미지급한 공사 대금이 몇 천억 원 된다며. 년이 Sementara itu, Bu Guru An So-ah mengobati luka di bibirnya Haesong. Di sini mereka berdua mulai menyadari telah tumbuhnya rasa cinta satu sama lain. Bahkan Bu An So-ah sendiri merasakan salting berat saat menatap wajahnya Haesong. Malam harinya, Dongmin mengucapkan terima kasih kepada Haesong atas kebaikannya selama ini. Sebagai ucapan terima kasihnya, ia pun bersedia akan menceritakan kisah hantu jam kakek sekolah. Di masa lalu terdapat seorang murid pintar sekali, namun hanya selalu mendapatkan peringkat 2. Ia merasa iri terhadap seorang gadis peringkat pertama yang menjadi populer atas kepintarannya itu. Akibat rasa inilah murid tersebut melakukan tindakan di luar nalar, yaitu membunuh gadis itu agar bisa meraih posisi ke-1. Akan tetapi semenjak insiden tersebutlah mulai muncul sosok arwah dari si korban yang gentayangan. Arwah itu selalu meneror para murid dengan penampakan mata merah, seolah ingin menuntut balas. Dan kini jam kakek tua tersebut telah disimpan di sebuah sudut sekolah demi mengenang tragedi mengerikan ini. Sebenarnya masih ada 4 kisah mistis yang beredar di sekolah. Akan tetapi Dongmin hanya mengetahui 2 saja, yaitu hantu bangunan tua dan hantu jam kakek. Keesokan paginya, sekolah tengah sibuk melakukan revisi untuk OSIS baru. Kepala sekolah menunjuk Bu An So-ah untuk menjadi pembina OSIS yang baru. Sedangkan ketua OSIS yaitu Yena tengah mengedarkan surat untuk siswa yang mau menjadi anggota OSIS yang baru, menggantikan Taeseo yang telah dikeluarkan. Pada malam harinya, Haesong secara diam-diam menyelinap ke ruangan jam kakek, berharap mendapatkan petunjuk baru di mana lokasi emas disembunyikan. Ia pun berniat membuka jam itu, menggunakan kunci yang ditemukannya saat di gedung tua belakang sekolah. Akan tetapi sayang sekali kunci itu tidak cocok untuk membukanya. Dan sia sekali aksi ini juga nyaris ketahuan oleh adiknya sendiri yaitu Yujung, yang kebetulan sedang melintas di area itu. Tapi untung saja ia pintar mengelak yang membuat adiknya tidak merasa kecurigaan apapun. Bahkan Yujung malah memberitahukan kalau jam tua itu sebenarnya ada 4, yang salah satunya tersimpan di ruangan OSIS. Mendengar hal itu, Haesong pun berpikir mungkin kunci ini akan cocok dengan jam tua yang ada di ruangan OSIS. Mengetahui hal itu, ia pun mencoba menyelinap kembali untuk masuk ke dalam ruangan OSIS. Tapi sayang seribu sayang, aksinya malah nyaris akan ketahuan lagi oleh Yena. Seperti biasa, Haesong pandai mengelak dan beralasan dirinya hanya ingin menemui Yena untuk masuk ke dalam OSIS. Yena pun memperbolehkan dan meminta Haesong untuk menemui Bu An So-ah. 학생회에 관심 있는 줄은 몰랐네. 어? 차라리 학생이 임원 되는 건 어때? 어떻게 해야 돼? 학생회 Setelah menemuinya, Bu An So-ah pun memberitahukan bahwa ada 3 syarat untuk menjadi anggota OSIS. Yang pertama, ia harus masuk dalam peringkat 10 besar dalam ujian mendatang. Kedua, ia diwajibkan mengumpulkan 100 tanda tangan dari murid sebagai bentuk dukungan. Dan ketiga, keputusan akhir tetap berada di tangan ketua OSIS saat ini. Meski terdengar berat, Haesong pun langsung menyetujuinya dengan meminta tanda tangan Dongmin. Setelah itu, tanda tangan disusul dengan kedua perundung yaitu mantan pengikut Taeseo. Yang kini mereka berdua pun ingin menjadi teman Dongmin dan meminta maaf atas pembuliannya selama ini. Mereka berdua pun langsung dibawa ke belakang sekolah untuk dipukuli oleh Dongmin sebagai penebus kesalahannya. 그동안 진심으로 우리가 미안했다. Syarat mendapatkan tanda tangan memanglah sangat mudah untuk Haesong, terlebih lagi dirinya yang telah menjadi siswa populer di sekolah itu. Akan tetapi sayang, syarat pertamanya harus gagal lantaran ia yang malah mendapatkan nilai jelek dalam ujian. Namun hal ini tidak menjadi penghambat baginya untuk berhenti. Ia pun rela belajar tekun dan mengikuti pelajaran tambahan demi bisa mendapatkan nilai sempurna. Sementara itu, Myungju mulai mengetahui kisah di balik jam hantu jam kakek yang meneror orang di sekolah. Ia pun menjadi curiga akan tekad Haesong yang ingin menjadi OSIS agar bisa mendekati jam tua di ruangan OSIS. Akan tetapi semua yang Haesong lakukan saat ini menjadi sia-sia saja. Mengapa begitu? Pasalnya ia yang tiba-tiba mendapatkan telepon dari agen pusat
yang memintanya untuk mengikuti wajib militer sebagai pasukan cadangan. Haesung pun terpaksa menyetujui hal itu, sebab penyamarannya di sekolah ini sangatlah rahasia dan tidak diketahui oleh pusat. Di hari itu, ia pun menelpon Bu Ansoah tidak bisa hadir ke sekolah karena sakit. Tetapi naas, alasannya itu justru malah berakibat fatal bagi identitas aslinya. Pasalnya, Bu Ansoah yang berniat ingin menjenguknya saat malam nanti. Hingga saat malam hari tiba, Haesung pun begitu kepanikan saat Bu Guru Anso akan datang ke rumahnya. Lantaran kebetulan sekali di rumahnya itu sedang ada rekan agen timnya bersama kepala Pak Ansok. Dengan cepat mereka pun bersembunyi di lemari demi tidak dicurigai oleh Bu Ansoah. Sesaat setelah Ansoah tiba, Haesung pun malah merasa gugup, yang membuatnya tidak sengaja menjatuhkan bubur ke celana Bu Guru. Bahkan ia pun menyenggol Bu Ansoah hingga hampir terjatuh. Namun untungnya ia refleks menahannya, meski harus tidak sengaja mencium bibirnya. Momen ini pun tidak sengaja disaksikan langsung oleh rekan timnya yang masih bersembunyi di lemari. Mereka yang kegirangan pun membuat lemari terdobrak dan terjatuh, yang pada akhirnya persembunyian mereka pun ketahuan oleh Bu Ansoah. Akan tetapi Pak Ansuk yang pintar mampu mengalihkan kecurigaan Bu Guru Anso dengan berpura-pura memberikan kejutan kepada Haesung dan Bu Ansoah yang disebut-sebut telah berpacaran. Namun sayangnya hal itu justru malah membuat Bu Guru Anso semakin curiga terhadap mereka. Bagaimana mungkin seseorang memberikan kejutan dalam situasi genting seperti ini? Terlebih lagi Haesung sebelumnya mengaku sedang sakit. Menanggapi situasi ini, tololnya Haesung pun berpura-pura pingsan. 저기요, 혜성아. Pada esok harinya, seluruh siswa Byungmun tengah menghadapi ujian akhir semester. Nampak Haesung sendiri tengah berjuang keras untuk mendapatkan nilai terbaik dalam ujian ini demi lolos masuk ke dalam OSIS. Dari depan, Bu Guru Anso tengah menatap tajam ke arahnya. Dirinya masih merasakan kecurigaan mendalam atas insiden semalam tadi. Ia menduga Haesung bukanlah seorang murid biasa, melainkan seseorang pria yang tengah menyamar dengan maksud yang belum diketahuinya. Rasa kecurigaannya ini kian meningkat, maka pada malam harinya ia pun menceritakan hal itu kepada teman dekatnya bernama Rian. Anso merasa sangat curiga sekali kalau Haesung memang bukanlah seorang murid biasa. Akibat hal itulah ia pun meminta temannya ini untuk memata-matai dan mencari tahu identitasnya Haesung sebenarnya. Di sisi lain, Haesung sendiri tengah merasakan resah akan identitas aslinya yang kini mulai dicurigai. Dirinya mulai berpikir untuk menjauhi Bu Ansoah demi mengamankan penyamarannya ini. Dalam rasa keresahannya itu, ia pun begitu dikejutkan dengan seseorang yang menekan bel rumahnya, yang ternyata itu adalah Bu Guru Anso. Rupanya itu adalah Bu Guru Anso yang sedang mengalami mabuk berat dan salah mengira rumahnya sendiri. Akibat itulah Haesung pun baru menyadari kalau ia bersama Bu Guru Ansoah ternyata tetanggaan. Di keesokan harinya tibalah pihak sekolah untuk mengumumkan hasil ujian siswa pada saat kemarin. Dan siapa sangka Haesung pun begitu merasa sangat syok sekali saat dirinya berhasil mendapatkan nilai peringkat ke-10 besar. Perjuangan kerasnya selama ini pun membuahkan hasil juga. Akan tetapi hal berbeda dengan dirasakan oleh Yena, yang biasanya selalu mendapatkan nilai terbaik nomor 1. Kini ia pun malah mendapatkan nilai kedua. Tentu hal itu pun membuatnya sangat ketakutan sekali karena ibunya yaitu Myungjung yang pasti akan memarahinya. Tidak diduganya orang yang telah menggesernya menjadi peringkat nomor 1 itu ternyata adalah Yujung. Kejadian tadi memang cukup berdampak besar untuknya. Yena tidak sengaja melihat obrolan chat teman-teman OSIS yang tengah membicarakannya. Dia pun merasa geram terhadap mereka yang telah menertawakannya. Di tempat yang berbeda, Myungju sendiri belum mengetahui tentang penurunan prestasi yang dialami anaknya itu. Saat ini rancangan mega proyeknya yang ingin menjadikan Byungmun menjadi sekolah elit terbesar nomor 1 di Korea sedang mengalami masalah besar. Pasalnya rancangan ini dianggap tidak wajar akan biayanya yang fantastis dan menganggap Myungju melakukan korupsi. Akibat hal itulah pemimpin redaksi telah turun tangan untuk menyelidiki rancangan mega proyek ini. Mengetahui hal itu, Myungju pun berusaha membujuk si pemimpin redaksi untuk menghentikan penyelidikannya. Akan tetapi, si pemimpin itu yang tidak korupsi membantah keras sogokan ini. Hal itu membuat Myungju pun kesal dan memberikan ancaman keras karena telah berani menentangnya. 함께 하시죠. 그 다음에는 벌주예요. 지겨운 인간들.
Rasa kekesalan Myungju kian meningkat saat mendengar kabar kalau anaknya yaitu Yena telah mendapatkan peringkat kedua dalam ujian semester kemarin. Hingga sesampainya di sekolah Byungmun, ia pun langsung memanggil Yena untuk memarahinya. Kemudian cerita berpindah kepada Bu Ansoa yang sedang membuka berkas Haesong untuk mencari tahu lebih dalam mengenai identitas aslinya. Lalu ia pun mencoba menghubungi sekolahnya Haesong sebelumnya untuk mencari tahu identitasnya itu. Akan tetapi tanpa ia tahu, nomor yang ia telepon hanyalah nomor fiktif yang telah dipersiapkan Pak Ansuk. Hal ini bertujuan untuk berjaga-jaga di saat situasi telah seperti ini, yang membuat Bu Anso pun tidak mendapatkan info apapun mengenai Haesong. Sedangkan Haesong sendiri tengah meminta Pak Ansuk dan kedua rekannya untuk mulai menjauhi Bu Anso yang kini tengah mencurigai mereka. Pada esok harinya, Haesong telah resmi diangkat menjadi anggota OSIS yang baru. Hal ini akan memudahkannya untuk mencari tahu tentang jam kakek yang ada di ruangan ini. Akan tetapi, alih-alih menjauhi Bu Anso, ia justru malah akan tambah dekat dengannya. Pasalnya Bu Anso yang merupakan guru pembimbing dalam OSIS. 오늘부터 학생의 지도교사 맡게 된 오수아 선생님. Di sini Yena pun mengajak Haesong untuk makan malam bersama untuk merayakan masuknya ia ke organisasi mereka. Hingga pada malam harinya, Haesong pun memenuhi undangan makan malam ini. Akan tetapi ia begitu merasa terkejut saat melihat Yujung pun menghadirinya. Dan hal yang paling mengejutkannya adalah ia baru mengetahui kalau selama ini Yujung telah dijadikan pelayan oleh Yena. Ia pun akhirnya paham alasan adiknya ini bisa menjadi OSIS bukan sekedar prestasi saja, melainkan Yena yang sengaja ingin menjadikan adiknya itu seorang asisten. Tentu saja Haesong pun kesal dan memarahi adiknya ini karena telah merendahkan dirinya sendiri. Tetapi Yujung malah melawan dengan berkata ia terpaksa melakukan ini demi menghindari pembulian dari sekolah itu. Walaupun begitu, alasan ini tidak membuat Haesong memakluminya dan meminta Yujung untuk menghentikan tindakan bodohnya itu yang telah merendahkan dirinya sendiri. 너 학생회 들어오지 말라 그런 거 예나 때문이니? 나 자격도 안 되는데 얘나 백으로 나한테 설교할 생각도 하지 말고. Di sekolah, Myungju sendiri sedang merasa kesal saat mengetahui Yungjung telah menggeser posisi anaknya. Maka ia pun berencana akan menyingkirkan Yujung dari sekolah demi mempertahankan anaknya untuk tetap di peringkat 1. Di tempat lain, secara diam-diam Haesung memasuki ruang OSIS untuk memasangkan kunci ke jam kakek. Dan ternyata benar jam kakek ini sangat cocok dengan jam sebelumnya yang pernah ia temukan di gedung tua belakang sekolah. Akan tetapi setelah ditelusuri lebih dalam, ia pun tidak menemukan apa-apa di dalam jam ini. Dalam rasa keheranannya itu, tiba-tiba saja muncul sebuah cari kertas dari balik pintu yang diselipkan oleh seseorang yang tidak diketahui. Saat membaca tulisannya itu, ia pun begitu terkejut sekali. Selama ini ternyata telah ada seseorang yang mengenali identitasnya, yang menyamar menjadi siswa di sekolah ini. Dan siapakah orang misterius yang memberikan secari kertas ini? Menyadari hal itu, Haesong pun langsung melaporkan kepada Pak Ansuk. Hingga pada paginya, Haesong dan Pak Ansuk pun menghadap ke Direktur NIS untuk meminta pemberhentian misi ini sementara waktu. Sebab saat ini penyamaran Haesong di sekolah Byungmun telah diketahui oleh seseorang. Akan tetapi Pak Direktur cukup egois dan malah memaksa Haesong untuk tetap melanjutkannya. Di sisi lain, Myungju sendiri ternyata telah mengetahui tentang Haesong yang menyelinap masuk ke ruang OSIS semalam tadi. Akan tetapi anehnya ia malah meminta sang asisten untuk segera menghapus rekaman CCTV Haesong itu agar tidak diketahui siapa-siapa. Ia memang sengaja melakukan ini agar Haesong bisa menemukan di mana emas yang selama ini ia cari-cari. Dan terlihat di sini Myungju sedang berlatih menembak. Namun mengerikannya, ia menjadikan presiden redaksi sebagai samsak sasaran tembaknya itu. Ia sengaja ingin menyingkirkan orang itu akibat telah berani menentangnya saat itu. Malam harinya, Haesong menerima panggilan dari nomor tidak dikenal. Dan ternyata penelpon tersebut merupakan si pengirim surat malam tadi. Si pria misterius ini ingin mengajak Haesong untuk bertemu di sekolah sekarang. Dan tak apa tujuannya, yang jelas Haesong pun langsung pergi ke sana untuk melakukan pertemuan itu. Akan tetapi setibanya di depan sekolah, Haesong pun begitu merasa panik sekali saat mendengar jam kakek yang tiba-tiba berbunyi. Dalam rasa ketakutannya itu, ia pun begitu merasa terkejut sekali saat seseorang
terjatuh dari atap gedung. Rupanya orang yang terjatuh itu merupakan si bapak satpam sekolah. Dan hal mengejutkan nampak lagi saat terlihat si bapak satpam yang sudah meninggoy ini tengah menggenggam sebuah buku. Dan buku itu merupakan milik ayahnya Haesung. Dalam rasa penuh keheranan ini muncullah pria misterius yang ternyata ialah yang telah sengaja membunuh si bapak satpam. Melihat hal itu, Haesung pun berusaha menangkapnya sehingga terjadilah perkelahian. Namun sayang, pria misterius itu berhasil melarikan diri. Dan terungkaplah bahwa ternyata si pria misterius itu merupakan asistennya Myungju. Ternyata Myungju tengah mengincar sebuah buku milik ayah Haesung yang sebelumnya digenggam sama si bapak satpam. Dan tak apa tujuannya, yang jelas ia sangat menginginkan buku itu. Dengan penuh amarah yang membara, Haesung pun menemui direktur NIS sembari membawa buku catatan milik sang ayah. Ia pun ingin mempertanyakan dengan buku ini yang bisa ada di sekolah Byungmun. Hingga terungkaplah sebuah fakta mengejutkan. Ternyata ayah Haesung telah dinyatakan hilang 22 tahun yang lalu saat menjalankan misi penyamaran. Rupanya misi penyamaran itu sama persis yang sedang dijalankan oleh Haesung saat ini, yaitu menyamar ke sekolah Byungmun untuk mencari dan menyelidiki peninggalan emas Byungmun seberat 10 ton. Mengetahui fakta ini, Haesung pun begitu merasa terpukul sekali dan amarahnya pun meledak. Ia tidak menyangka pihak intelijen telah sengaja menyembunyikan fakta kematian ayahnya selama ini. Saking emosi, Haesung pun tidak mampu mengendalikan diri dan hampir saja membunuh Pak Direktur. Akan tetapi untung saja Kapten Ansuk datang dan berusaha menenangkannya. 여기서 네 뭐가지 따버릴 수도 있어. 병문고에 숨겨진 금기를 찾는 거였어. 요원의 임무 중 사고경. Pak Ansuk pun menegur Haesung yang melakukan hal gila tadi dan hampir saja mempertaruhkan karirnya. Akan tetapi setelah Haesung menceritakan semuanya, barulah Pak Ansuk pun terdiam dengan rasa keterkejutan. Rupanya ia juga baru mengetahui fakta ini kalau ayah Haesung yang merupakan sahabatnya itu telah mati dalam misi penyamaran yang sama. Pada akhirnya Haesung pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari misi penyamaran ini. Ia pun pulang ke rumah untuk menangis dan meluapkan rasa kerinduan terhadap sang ayah yang telah tiada. Keesokan harinya di sekolah, seluruh sekolah tengah digemparkan oleh berita kematian si bapak satpam. Mereka yang tidak mengetahui penyebab kematiannya itu malah menyimpulkan kalau si bapak tersebut meninggal akibat kutukan jam kakek. Pikiran mereka lebih diperkuat lagi saat menemukan sepucuk surat di jasad si kakek yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Sebagai bentuk penghormatan, seluruh siswa termasuk anggota OSIS berencana akan mengirim karangan bunga duka ke pemakaman si bapak satpam. Sementara itu, Pak Ansuk sendiri tengah merasakan sedih juga dan sedang mengenang almarhum ayah Haesung. Kemunduran Haesung dalam misi penyamaran telah membuat planning NIS menjadi berantakan. Ini adalah sebuah misi yang harus mereka tuntaskan. Organisasi intelijen pun akan menunjuk seorang agen yang baru untuk menggantikan Haesung. Di malam hari, Haesung sendiri telah selesai menikmati rasa kesedihannya itu. Kini ia pun akan kembali melanjutkan misinya lagi dalam penyamaran di SMA Byungmun. Akan tetapi bukan untuk mencari tumpukan emas yang hilang, melainkan ingin mencari tahu kebenaran di balik kematian ayahnya. Esok harinya ia pun kembali ke kelas dan disambut penuh kekhawatiran dari teman-teman atas ketidakhadirannya kemarin. Akan tetapi satu-satunya yang terlihat biasa saja hanyalah Bu Ansoa saja. Nampaknya ia memang masih merasa kesal terhadap Haesung. Setelah jam pelajaran selesai, Haesung pun pergi ke ruang OSIS sembari memegang buku catatan milik sang ayah. Dalam buku catatan itulah kini ia mengetahui segalanya di balik sekolah Byungmun. Haesung pun mulai menyelidiki kembali mengenai jam kakek ini. 새빨간 눈. Akan tetapi tiba-tiba saja Bu Guru Anso muncul yang langsung memergoki Haesung.
Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya telah menyaksikan seluruh kejadian pada malam kematian petugas keamanan sekolah. Dan kebetulan sekali saat itu ia sedang melakukan patroli dan tidak sengaja mendengar suara gemuruh. Pas ia cek, ternyata itu adalah Haesung yang sedang berkelahi dengan seorang pria mengenakan topeng. Dari semua itu, ia pun ingin mengetahui sosok asli dari Haesung ini. Merasa tidak ada pilihan lain, Haesung pun akhirnya mengakui tentang identitas aslinya yang merupakan seorang agen intelijen yang sedang menyamar. 잠복 중인 국정원 요원입니다. Pada malam harinya, tim agensi bersama Pak Ansuk tengah berkumpul untuk melaporkan perkembangan penyelidikan. Dari hasil investigasi, mereka pun menemukan sebuah info kalau petugas keamanan yang mati tidak ada hubungannya dengan mereka dan emas yang mereka cari. Akan tetapi, mereka masih akan mencari tahu mengapa bisa si petugas keamanan itu memegang buku peninggalan ayahnya Haesung. Bersamaan dengan itu, Haesung pun sedang mendengarkan irama lagu Jam Kakek. Haesung pun menyimpulkan suara detakan jam kakek ini ada hubungannya dengan sebuah piano tua yang disebutkan dalam buku catatan sang ayah. Piano tua itu merupakan kisah mistis yang ketiga di sekolah ini. Pak Ansok sendiri telah mengetahui bahwa Bu Anso mengetahui dengan identitas aslinya Haesung. Hal ini akan berdampak besar terhadap misi mereka dan kemungkinan besar Haesung pun akan dipecat dari intelijen. Maka dari itu, Haesung pun diperintahkan untuk menemui Bu Anso agar mau merendahkan diri dan tetap menjaga rahasia penyamarannya. Meskipun berat hati, Haesung pun tetap melakukannya dan menemui Bu Anso untuk meminta maaf, sembari meminta menjaga rahasia identitasnya. Akan tetapi setelah kepikiran untuk memanfaatkan momen ini menjadikan dirinya sebagai guru tetap, ia pun menyetujuinya. Dengan syarat Haesung harus bekerja sama dengannya. Entah apa itu kerjasamanya, yang jelas ia pun menyetujui. Setelah itu, Shin pun akan diperlihatkan dengan sebuah fakta mengejutkan dari si petugas satpam yang telah meninggal dunia itu. Siapa duga si bapak satpam tersebut merupakan seorang agen intelijen yang sedang menyamar juga. Dalam penyamarannya itu, ia sedang mencari semua kebenaran tentang ayah Haesung yang telah meninggal. Ia curiga ayah Haesung telah dibunuh oleh seseorang yang hidup di Byungmun High School. Hingga suatu ketika ia pun mendapatkan sebuah kebenaran melalui berkas-berkas dan buku catatan milik ayah Haesung. Akan tetapi saat akan menyerahkan berkas ini ke pusat intelijen, sayang sekali penyamarannya telah diketahui oleh Myungju, sehingga Myungju pun memerintahkan asistennya untuk membunuhnya. Kembali ke Haesung yang sedang membaca informasi dari buku catatan ayahnya. Dalam buku itu menyebutkan ada sebuah piano tua merupakan sebuah kisah mistis ketiga, setelah hantu gedung tua dan jam kakek. Dirumorkan kalau piano tua itu selalu menyala sendiri. Keangkeran ini bermula saat dulu ada dua sepasang murid yang selalu bersama memainkan piano itu. Akan tetapi suatu ketika sang siswi sedang hamil. Tragisnya kekasihnya itu tidak mau bertanggung jawab, yang membuat si wanita depresi dan akhirnya bunuh diri. Sejak saat itu, setiap kali sang pria memainkan piano seorang diri, arwah sang gadis akan mendatanginya dan ikut bermain. Mengetahui semua ini, Haesung pun mulai mencari di mana keberadaan piano tua tersebut. Dalam pencariannya itu, ia malah kepergok kembali oleh Bu Anso. Lalu Haesung pun menanyakan kepada Bu Anso di manakah keberadaan piano besar yang ada di sekolah ini. Melihat gambar tersebut, Bu Anso pun merasa tidak asing sekali, seolah pernah melihat piano itu di dalam kantornya Myungju. Mengetahui hal itu, mereka berdua pun berencana akan menyelinap masuk ke ruangannya Myungju. Dalam beberapa hari ini, pihak sekolah akan mengadakan sebuah acara besar yang akan dihadiri oleh tokoh-tokoh berpengaruh. Seluruh anggota OSIS diperbolehkan menghadiri acara ini, akan tetapi tidak dengan Haesung yang justru malah tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena Haesung yang pernah mendapatkan pelanggaran akibat sebelumnya yang pernah tidak masuk sekolah. Mengetahui hal itu, Bu Guru Anso pun akan membantu Haesung agar bisa menghadiri acara penting ini. Ia pun menyuruh Haesung untuk mengikuti sebuah ajang yang diadakan di sekolah. Dan jika Haesung berhasil, maka ia akan mendapatkan poin untuk menutupi pelanggarannya dan akan bisa menghadiri acara sekolah. Di sisi lain, Putri Myungju alias Yena selalu merasakan keresahan setelah mendapatkan peringkat kedua dalam ujian. Selama ini ia berada di bawah ketekanan ibunya yang selalu memaksanya untuk mempertahankan posisinya menjadi nomor 1 di sekolah. Rasa tekanan yang hebat itu membuatnya ingin melakukan bunuh diri dengan melukai tangannya. Akan tetapi Yujung muncul dan mencegahnya. Namun sial, Yena justru malah menyalahkan Yujung yang telah menggeser posisinya itu. Mungkin jika tidak ada Yujung, dia tidak akan menjadi nomor 2 di sekolah. Kemarahan tersebut tidak disengaja dilihat oleh Haesung. Lalu Haesung yang merasa tidak terima meminta Yena untuk meminta maaf kepada Yujung.
yang merupakan adiknya. Di tengah ketegangan ini muncullah Bu Guru Anso. Setelah itu Bu Guru Anso pun mengajak Haesung untuk mengobrol di kedai ibunya. Di sana ia pun menyuruh Haesung untuk jangan menyentuh Yena jika tidak ingin terkena masalah. Ia menekankan bahwa tugas Haesung sebagai kakak hanyalah untuk mengawasi adiknya dari kejauhan saja. Karena seiring berjalannya waktu, jika Yujung benar-benar membutuhkannya, ia akan datang sendiri kepada kakaknya. Ucapan itu pun menyadarkan Haesung akan cinta pertamanya ketika dulu. Dirasa malam yang sudah larut, Haesung pun memutuskan untuk pulang. Akan tetapi saat akan pergi, Bu Anso malah memanggil Haesung dengan nama panggilan masa kecilnya. Dan seketika saja ia pun tersadar kalau cinta pertamanya yang dimaksud itu kini ada di hadapannya. Yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah Bu Guru Anso. Dan di episode kali ini dimulai dengan asisten Myungju yang tengah melapor bahwa persiapan untuk pesta besar yang akan diadakan oleh Byungmun High School telah sesuai dengan rencana. Mendengar hal itu, Myungju pun merasa senang sebab acara nanti bisa menjadi ladang uang untuknya dalam pengembangan mega proyek sekolah ini. Namun naas, rasa kesenangan harus berubah menjadi rasa kekesalan saat ia mendengar putrinya ingin melakukan bunuh diri akibat ketertekanan dari dirinya. Tapi anehnya Myungju justru malah lebih mengkhawatirkan reputasi sekolah ketimbang mengkhawatirkan anaknya sendiri. Maka ia pun mengancam anaknya untuk jangan melakukan tindakan seperti itu lagi saat pesta diadakan nanti. Di keesokan harinya, kepala sekolah tengah mengumpulkan seluruh guru untuk membahas tentang foto murid yang akan dipajang saat pesta sekolah nanti. Semua guru sepakat untuk melakukan pemungutan suara demi menuntut murid mana yang akan menjadi foto model di acara nanti. Terdapat 4 calon yang akan dipilih dan salah satunya adalah Haesung. Setelah cukup lama melakukan pemungutan suara, siapa sangka malah Haesung lah yang mendapatkan banyak suara dan terpilih menjadi model wajah sekolah Byungmun High School. 빨리빨리 합시다. 지연준. Malam harinya di markas rahasia, tim intelijen tengah melakukan penyelidikan terkait pembunuhan yang menimpa si Bapak Satpam. Dalam penyelidikan ini, terungkaplah bahwa asisten Myungju lah yang merupakan pelakunya. Tuduhan ini didasari setelah mereka menemukan info kalau asisten Myungju telah menyuap seseorang kepolisian untuk menutup-nutupi kasus kematian Satpam di sekolah itu. Sedangkan Haesung sendiri kembali mendapatkan sebuah fakta mengejutkan. Kalau semua berkas mengenai gudang tua di sekolah itu merupakan berkas penyelidikan ayahnya. Hal ini pun memberikan kesimpulan yang sangat kuat, memang benar Myungju tidak mengetahui keberadaan emas yang hilang itu. Bukan itu saja, hal itu pun semakin menguatkan Haesung akan kecurigaannya kalau Myungju ada kaitannya dengan kematian ayahnya Haesung ini. Di tengah diskusi ini, mereka pun begitu dikejutkan dengan kedatangannya Bu Ansoah yang menemui Haesung. Dan kebetulan sekali saat ini mereka tengah mendiskusikan terkait kisah mistis piano tua yang akan mengarah ke tempat timbunan emas 10 ton yang hilang. Akan tetapi untuk memecahkan misteri ini sangatlah susah lantaran mereka yang tidak bisa memainkan piano untuk melakukan cocok loginya. Akan tetapi Bu Ansoah pun menawarkan diri kalau ia bisa memainkannya. Dan hal itu akan membantu mereka untuk memecahkan misteri ini. Maka dari itu Pak Ansuk pun mengajak Bu Ansoah untuk bergabung menjadi agen rahasia dadakan. Sementara itu Haesung sendiri mulai merasa khawatir dengan keselamatan Bu Ansoah yang mulai terlibat dalam misi mereka. Maka ia pun menanyakan ke Pak Ansuk mengapa malah melibatkan Bu Ansoah dalam misi mereka. Pak Ansuk pun menjawab bahwa merekrut Bu Ansoah itu akan memudahkan mereka untuk menyelesaikan misi pencarian timbunan emas ton yang telah hilang. Menurut info, piano tua tersebut telah disimpan di dalam ruangan rahasia milik Myungju. Maka dari itu mereka harus menyelundup ke ruangan itu untuk memecahkan misteri ini. Namun untuk melakukannya tidaklah mudah, sebab ruangan itu sangatlah ketat sekali. Bahkan belum ada satu guru atau murid pun yang bisa memasuki ke dalam sana. Karena hanya Myungju bersama asistennya saja yang bisa memasukinya. Oleh karena itu mereka pun berencana akan mencuri sidik jari asisten Myungju demi bisa masuk ke dalam. Kebetulan sekali saat ini asisten Myungju sedang berada di perpustakaan untuk membaca sebuah buku. Melihat hal itu, Bu Guru Ansoah pun memberanikan diri untuk meminjam buku yang sedang digenggam oleh asisten Myungju. 감사합니다. Dan dengan buku itulah akhirnya Haesung pun berhasil mengambil sidik jarinya. Namun sama dengan biasanya, Haesung pun selalu merasakan resah akan keselamatannya Anso yang telah terlibat dengan mereka.
Maka dari itu ia pun mengajarkan Bu Ansoa untuk berlatih bela diri. Terlihat Taesung yang sangat gugup sekali saat sedang mengajarkannya. Ia sadar kalau ia memiliki perasaan cinta terhadap Bu Guru Anso. Sebagai seorang agen kehormatan, Haesung kemudian diundang ke markas Badan Intelijen Resmi. Di sana ia terlibat dalam penyusunan rencana penyusupan ke kantor yayasan di tengah acara pejamuan teh yang akan diadakan oleh Myungju dan tamunya. Karena acara tersebut akan dikawal ketat, maka rekannya yaitu Yonghun direncanakan menyamar sebagai salah satu pelayan untuk mengalihkan perhatian. Namun terdapat satu tantangan lagi, ruangan Myungju sangatlah canggih dan akan memberikan notifikasi ke Myungju bahwa seseorang telah memasuki ruangan rahasianya. Maka dari itu agen Mijung akan ditugaskan untuk menangani masalah ini. Dirasa semua rencana telah benar-benar matang, maka kini tinggal beraksi saja. Hingga malam yang ditunggu-tunggu pun tiba juga. Terlihat banyak sekali pejabat dan orang-orang penting menghadiri acara ini. Sedangkan tim agen intelijen telah siap beraksi juga untuk memanfaatkan acara ini agar bisa memecahkan misteri yang selama ini mereka selidiki. 감사합니다. 이사장 서명주입니다. 서명주 이사장이 차담회를 갖기 위해 자리를 비워놓은 위하여. Yonghun telah berhasil mengalihkan perhatian Myungju dan yang lain atas kenyamanannya yang telah menyamar menjadi pelayan. Sedangkan Haesung sendiri tengah memberikan Anso sebuah kalung berisi kamera tersembunyi, serta suntikan bius sebagai alat jaga-jaga. Ia pun berjanji akan melindungi Anso dengan sepenuh tenaganya. Setelah itu tim agen pun mulai melakukan aksinya dengan mematikan listrik di acara itu. 일시적인 정전이 여러분, 진짜 별일 아니. 예, 교장님. Sial sekali listrik malah kembali menyala sebelum waktunya, karena asisten Myungju yang bergerak cepat untuk menyalakannya kembali. Lebih buruk lagi, pintu kantor Myungju gagal terbuka karena sistem tidak mengenali sidik jari yang digunakan. Parahnya lagi, penyelundupan Haesung dan Anso yang kini menyusup pun malah terdeteksi oleh penjaga. 영훈아 뒷줄이 부탁한다. Haesung pun dan Anso berusaha membobol kembali pintu ruangan rahasia ini. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun berhasil membukanya. Dengan waktu yang mepet, mereka berdua pun langsung memainkan piano tua ini untuk mendapatkan ritme rahasia dari alunan piano. 소리가 안 나요. 계속 거기 있으면 위험해. Akan tetapi sebelum keluar dari sana, Haesung pun menghapus rekaman CCTV dulu dari laptop Myungju untuk menghilangkan jejaknya. Akan tetapi tanpa diduga sekali, ia pun menemukan sebuah file rahasia dokumen operasi penyamaran agen-agen intelijen di Byungmun High School. Bahkan identitas asli Haesung pun tercantum dalam file itu. Itu artinya selama ini penyamaran ia memang telah benar-benar diketahui oleh Myungju. Seolah Myungju lah yang sengaja mengirimkannya ke sini melalui koneksinya di organisasi NIS agar mengirimkan Haesung untuk mencari emas yang selama ini telah hilang. Dan fakta yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata sudah banyak sekali agensi yang dikirimkan ke sana dan dinyatakan hilang. Salah satu contohnya seperti ayah Haesung yang tidak ada kabar selama 20 tahun, yang kemungkinan memang telah mati dibunuh. Dalam beres-beres ini, seorang pelayan tidak sengaja menjatuhkan sebuah kue ke sepatu kepada seorang anggota OSIS sekolah. Yang mana orang tersebut pun langsung memarahi si pelayan itu. Melihat hal itu, Guru Anso pun tanpa rasa takut ikut nimbrung untuk membela si pelayan ini. Dan tentu keberaniannya itu membuat para guru lain merasa syok terhadapnya. Sebab baru kali ini ada orang yang berani menentang si murid angkuh itu. Mengingat orang tuanya yang merupakan seorang pejabat sekaligus penyumbang dana terbesar di sekolah. Untung saja keributan berhasil diredakan oleh para guru. 쌤 진짜 못해요? 승지 아버님한테 그게 무슨 말버릇이에요? 아버님.
dan saat itu tidak sadar telah menjatuhkan sebuah kertas hitam. Dan tak apa isi dalam kertas hitam itu, yang jelas si pelayan mengambilnya dan langsung memberikannya kepada Bu Anso. Bertepatan dengan itu, Haesong sendiri masih merasa tidak menyangka atas temuannya di laptop Myungjung tadi. Ia merasa sakit hati bahwa sebenarnya penyamaran ini memang telah disengaja direncanakan oleh Myungju melalui koneksinya di NIS yang belum diketahui siapa orangnya. Ia pun mulai menuliskan orang-orang yang dicurigainya yang telah bekerja sama dengan Myungju. Dan salah satu orang yang ditulis itu adalah Pak Ansuk, ayah tirinya sendiri. Sementara itu, tombol piano yang tidak berfungsi di ruang kantor Myungju masih belum terpecahkan. Maka dari itu, Bu Anso pun berusaha memecahkannya sendiri dengan membuat not untuk menyamakan ritme dari suara piano tua. Lalu ritme yang dibuatnya itu menghasilkan sebuah nada suara yang menghadap matahari merah, maka emasnya akan bersinar berkali-kali. Entah apa itu artinya, Bu Anso pun langsung melaporkan hal itu kepada Haesong. Tapi sayang, Haesong pun yang masih galau malah mengabaikan telepon itu. Akan tetapi saat malam harinya mereka berdua pun tidak sengaja bertemu. Dalam pertemuan itu, Anso pun menanyakan mengapa tidak menjawab teleponnya. Dan disinilah Haesong pun memilih untuk berterus terang saja. Saat ini ia telah mengetahui bahwa misi penyamarannya bukan semata-mata karena identitasnya terbongkar, melainkan karena Myungju sendiri yang memang secara tidak langsung menugaskannya untuk menyamar di Byungmun High School. Walaupun begitu, ia belum mengetahui anggota intelijen mana yang menjadi koneksinya Myungju. Akibat hal itulah ia pun merasa tidak ada orang yang bisa ia percayai saat ini. Akan tetapi, Bu Anso menenangkannya kalau ia bisa dipercaya, yang membuat Haesong pun kembali tersenyum. Dirasa malam yang sudah semakin larut, Haesong pun mengantarkan Anso untuk pulang. Padahal rumah mereka berdekatan, dan disinilah Haesong pun berterus terang kembali kalau dirinya itu merupakan sahabat kecil Anso di masa lalu. Sontak saja Anso pun langsung terdiam sejenak penuh keterkejutan. Ia pun merasa dagdikduk mengingat saat dulu Haesong itu merupakan cinta pertamanya. 근데 왜 내가 인생의 원수야? 그리고 이름을 왜 바꿨어? 난 Di keesokan harinya, Bu Guru Anso pun mulai melihat sebuah kertas yang dijatuhkan oleh Sengja sebelumnya. Dalam kertas itu terdapat sebuah web URL untuk masuk ke dalam situs. Lalu ia pun mengaksesnya, dan alangkah terkejutnya saat mengetahui situs ini merupakan sebuah peraturan nilai bagi siswa. Yang mana Myungju lah yang mengatur nilai ini agar anaknya bisa menjadi nomor 1 di sekolah ini. Selama ini sistem sekolah tersebut memang sangat bobrok dan memang telah direkayasa. Tentu saja Bu Anso pun begitu terkejut sekali akan semua info ini. Namun celakanya Myungju telah mengetahui kalau Bu Anso telah mengakses webnya. Yang lantas ia pun mencegat Anso untuk memberikan peringatan karena telah berani menyelidikinya. Akan tetapi dengan keberanian yang penuh kegugupan, Anso pun tidak akan merasa takut akan ancaman itu. Kini keselamatan Anso pun telah benar-benar dalam masalah. 규칙을 어기고 외람되지만 Sementara itu, Haesong tengah memasang alat GPS ke kendaraan orang-orang yang dicurigainya, termasuk milik Kapten Ansuk. Tidak lupa ia juga telah memasangkan alat penyadap di ruangan Myungju sebelumnya. Dengan melalui alat sadapan itu, Haesong pun bisa mendengarkan pembicaraan Myungju yang telah mengobrol dengan asistennya. Dalam pembicaraan itu, Myungju pun mengancam akan memberikan pelajaran mengerikan untuk Anso karena telah berani mengusiknya. Mendengar hal itu, Haesong pun segera mencari Anso yang saat ini berada di sekolah. Dengan cepat, ia pun mengajak Anso untuk ke rumahnya agar bisa bersembunyi dulu sementara waktu. Sesampainya di rumah, mereka berdua pun bekerja sama untuk mulai menyelidiki tentang kebobrokan SMA Byungbun. Mereka berdua pun berencana akan menghancurkan Myungju yang sangat kejam dalam berkuasa. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Haesong pun menemukan info kalau pemalsuan nilai yang dilakukan oleh Myungju ini merupakan bagian dari sebuah bisnis besar agar mendapatkan aliran dana besar. Dan hasil uang itu rencananya akan dia kumpulkan dalam mega proyek pembangunan sekolah Byungmun semewah mungkin. Menyadari hal itu, Haesong pun segera menuju markas badan intelijen untuk melaporkannya. Namun aneh sekali, sang kapten alias Pak Ansuk malah meminta Haesong untuk tidak mencampuri urusan ini dan tetap fokus saja pada pencarian emasnya. Akan tetapi berbeda dengan Pak Direktur yang justru malah menyuruh Haesong untuk lebih dalam menyelidiki tentang web pemalsuan nilai ini. Dirinya beranggapan kemungkinan besar web tersebutlah ada hubungannya dengan lokasi emas yang sedang mereka cari. 일단 고민해 볼 테니까 너는 작전지로 돌아가 있어.
Tidak lama berselang, Myung-ju sendiri tengah menerima panggilan dari seorang misterius yang ingin memberinya informasi. Haesung akan lebih dalam dan mengungkapkan kebusukan Byung-moon atas web pemalsuan nilai itu. Pada malam yang sama, Yena mempertanyakan kebenaran manipulasi nilai kepada ibunya. Myung-ju tidak membantah tuduhan itu dan menyatakan bahwa semua itu dilakukan demi masa depannya Yena. Ia juga melarang Yena untuk berhubungan dengan Yoo-jung karena menilai Yoo-jung sebagai ancaman. Namun untuk pertama kalinya Yena menolak perintah ibunya itu. Sementara itu Anso masih melanjutkan penyelidikannya seorang diri. Tanpa disangka ia pun menemukan sebuah fakta lagi mengenai pemalsuan nilai di sekolah Byung-moon. Sontak saja ia pun bergegas menuju rumah Haesung. Namun sesampainya di sana, 수아야. 수아야 정신 차려봐. dan siapakah orang yang telah menyerang Bu Anso itu? Dengan penuh kepanikan, Haesung pun bergegas membawa Anso ke rumah sakit. Nah, sekali Anso pun mendapatkan luka tusukan di bagian perutnya dan harus kritis. Walaupun begitu, dokter tepat waktu menanganinya dan Anso pun berhasil diselamatkan. Sedangkan Haesung sendiri hanya bisa menangis penuh penyesalan saja karena gagal melindunginya. Ia pun menyalahkan Pak Ansuk atas tragedi ini, mengingat Pak Ansuklah yang telah sengaja merekrut Anso untuk bergabung ke dalam misi berbahaya mereka. Di sekolah sendiri, para murid dan guru tidak ada yang mengetahui mengenai Bu Anso ini. Ketidaktahuan mereka malah menimbulkan fitnah dan menganggap Haesung dan Anso sedang bolos untuk berpacaran. Bertepatan dengan itu, Yena sendiri sedang merasa iba dengan Yoo-jung yang sedang belajar keras untuk mengikuti kompetisi matematika. Melihat hal itu, Yena pun merasa bersalah, sebab sebenarnya ia tahu bahwa kompetisi itu telah diatur oleh ibunya agar Yena menjadi pemenangnya. Kembali ke rumah sakit dan nampaknya Bu Guru Anso yang telah siuman dari komanya. Lalu Anso pun memberitahukan kalau orang yang menyerangnya itu adalah Jung-ho, salah satu guru di SMA Byung-moon. Tuduhan itu didasari oleh sebuah bukti kuat kalau Jung-ho juga merupakan orang yang telah memegang server pemalsuan nilai para siswa. Di tengah rasa keterkejutannya ini, Haesung pun mendapatkan telepon dari Yong-hun yang ingin mengabarkan hasil penyelidikan TKP pembobolan rumah Haesung malam kemarin. Dan ternyata benar pelakunya memang Jung-ho. Mendengar hal itu, Haesung pun kembali ke rumah untuk memeriksa barangnya lagi. Dirinya merasa heran mengapa Jung-ho membobol rumahnya dan apa yang sedang dicari olehnya. Hingga ia pun merasa terkejut sekali saat buku catatan milik ayahnya tidak ada. Yang ternyata tujuan Jung-ho membobol rumahnya karena ingin merebut buku ini. Pencurian ini dilakukan atas perintah Myung-ju, bukan tanpa sebab. Ia tengah mencari petunjuk lain untuk mengungkap misteri keempat dari Byung-moon High School. Sebab kisah mistis keempat itulah yang akan membawanya ke tempat di mana lokasi timbunan emas 10 ton berada. Akan tetapi penyelidikan ayah Haesung belum sampai ke misteri keempat. Sehingga Myung-ju pun menyimpulkan dan menduga bahwa hanya Haesung yang mengetahui kisah mistis keempat itu. Jung-ho sendiri tengah merasa bersalah sekaligus merasa takut atas tindakannya yang telah menikam Bu Anso. Ia pun meminta Myung-ju untuk tetap melindunginya. Dan jika tidak, maka ia pun mengancam akan membuka semua kebusukan Myung-ju. Dan seketika saja ekspresi wajah Myung-ju pun berubah. Dan ia pun tidak terima akan ancaman itu. Hingga setelah Jung-ho pergi, Myung-ju pun memerintahkan asistennya untuk segera membunuh dan menyingkirkan Jung-ho. 미리 사건에서 제 이름 언급될 일 없게 해주신다는 약속. 그럼 이사장님만 믿겠습니다. Di malam itu juga ia pun langsung bergerak untuk menyingkirkannya. Ia pun memberikan sebuah obat bius kepada Jung-ho dan langsung membawanya ke sebuah tempat untuk menghabisinya. Akan tetapi tanpa sadar, agen Yong-hun dan Mi-jung tengah membuntutinya dari belakang. Sesaat Jung-ho akan dibinasakan di tempat rongsokan ini, mereka berdua pun turun untuk menyelamatkan mereka. Namun naas, mereka berdua justru malah dikalahkan dan langsung dimasukkan ke dalam mobil Jung-ho untuk dibinasakan. Akan tetapi tiba-tiba saja muncullah jagoan kita, siapa lagi kalau bukan Haesung.
Dan dengan sangat mudahnya ia menghabisi mereka termasuk asistennya Myung-ju. Pada akhirnya ia pun berhasil menyelamatkan Jung-ho bersama kedua temannya di detik-detik terakhir. Setelah itu, Haesung pun membawa Jung-ho ke hadapan Anso. Di sana Jung-ho pun menangis dan merasa menyesal atas tindakannya ini. Ia berjanji akan melakukan apa saja untuk menebus dosanya. Dan untung saja Anso yang baik hati pun mau memaafkannya. Untuk sementara Jung-ho diamankan di sebuah tempat yang tidak diketahui siapapun. Haesung sengaja tidak memberitahukannya ke siapapun termasuk ke Pak Ansuk. Lantaran ia yang belum mengetahui siapa pengkhianat atau anteknya Myung-ju di dalam intelijen. Meskipun demikian, ia pun mencoba memberanikan diri untuk menghubungi Pak Ansuk dan memberitahukan keberadaan Jung-ho disembunyikan. Ia sengaja melakukan itu demi membuktikan apakah Pak Ansuk adalah pengkhianatnya atau bukan. Namun hingga saat pagi tiba, tidak terjadi sesuatu terhadap Jung-ho, yang membuat Haesung pun merasa lega sekali. Itu artinya Pak Ansuk bukanlah pengkhianat sebenarnya di badan intelijen. Maka ia pun menemui Pak Ansuk untuk meminta maaf atas rasa kecurigaan terhadapnya. Beberapa hari pun berlalu, terlihat Anso yang sudah kembali ke sekolah dengan keadaan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Di hari itu juga, Haesung sendiri tengah menemui Myung-ju untuk terang-terangan melakukan perlawanan terbuka terhadapnya. Tepat di saat itu, berita TV pun mengabarkan kalau asisten Myung-ju telah ditangkap atas percobaan pembunuhan terhadap Jung-ho. Bukan itu saja, Haesung juga langsung menyerahkan semua flash disk yang berisi kebusukannya Myung-ju ke kantor pusat. Akibat hal itulah Myung-ju pun ditangkap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di ruang interogasi, Direktur NIS datang dan menyatakan bahwa proyek kota pendidikan yang diinginkan Myung-ju telah menjadi mimpi belaka saja. Ia pun menyarankan Myung-ju untuk mencari pengacara terbaiknya agar terbebas dari tuntutan ini. Dan terungkaplah di sini semua kebenarannya, kalau Direktur NIS lah yang merupakan antek Myung-ju alias pengkhianat di dalam intelijen. 그렇게 좋지만은 않습니다, 이사장님. 혹여 지금 이 상황을 타개할 대안이 있으십니까? Penangkapan Myung-ju telah mengejutkan semua orang yang ada di sekolah. Efeknya kalangan siswa elit menjadi tersisihkan dan tidak akan memiliki perlakuan spesial lagi di sekolah itu. Begitupun dengan Yana yang kini telah diasingkan oleh teman-temannya. Walaupun begitu, ia pun berusaha untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi ini. Pada malam harinya, Haesung dan Pak Ansuk pun tengah mengobrol berdua di sebuah kedai. Di sana, Haesung pun ingin mempertanyakan mengapa Pak Ansuk selalu diam dan menghindar saja ketika dirinya ingin mengetahui keberadaan ayahnya. Haesung pun menuduh Pak Ansuk yang sebenarnya mengetahui kematian ayahnya itu. Dengan penuh rasa sedih, Pak Ansuk pun menjawabnya. Sebenarnya 22 tahun lalu sebelum ayah Haesung menghilang, ayah Haesung sempat menghubunginya atas kecurigaan terhadap Direktur NIS. Akan tetapi saat itu Pak Ansuk malah tidak mempercayai omongan ayahnya Haesung ini. Hingga semuanya telah terlambat. Setelah hari itu ayah Haesung pun dikabarkan entah menghilang kemana, yang kemungkinan besar telah dibunuh oleh Myung-ju dan Direktur NIS. Mendengar hal itu, Haesung pun terdiam penuh kesedihan. Dalam kesedihannya ini, ia pun berjanji akan melanjutkan misi ayahnya yang sebenarnya, bukan mencari timbunan emas yang hilang, melainkan ingin menyelidiki semua kebusukan Direktur NIS bersama Myung-ju. Penangkapan Myung-ju memang sangat berdampak besar bagi sekolah, terutama nama sekolah itu yang telah dicoreng dan dicap sebagai sekolah penampung kebusukan. Maka dari itu pihak Departemen Pendidikan akan turun tangan untuk mendatangi sekolah ini. Semua guru yang mendengarnya pun merasa gemetar dan tidak ingin menyambut Pak Komisaris. Akan tetapi dengan gagahnya Bu Anso pun menawarkan diri akan menjadi perwakilan untuk menyambut kedatangan komisaris di kunjungan nanti. Setelah itu Anso pun masuk ke kelas untuk menyampaikan permintaan maaf kepada murid atas pihak sekolah yang telah memanipulasi nilai siswa. Ia pun berjanji hal memalukan seperti itu tidak akan terulang. Para siswa pun merasa sangat senang dan cukup berantusias membantu Bu Anso yang sedang mempersiapkan sambutan Pak Komisaris. Hingga tibalah keesokan harinya,
hari di mana Pak Komisaris Departemen Pendidikan akan datang ke sekolah ini. Terlihat para guru yang sedang bersiap dengan penuh kecemasan. Tidak lama dari itu datanglah seseorang yang mereka duga itu adalah komisaris. Akan tetapi alangkah terkejutnya kalau yang datang itu bukanlah komisaris melainkan Myung-ju. 앞으로는 각별히 더 조심할. 생놀이는 Di depan semua orang, Myung-ju pun berteriak untuk meminta Haesung menghentikan penyamarannya. Tentu saja Haesung pun begitu terkejut sekali. Kini para murid pun menjadi tahu siapa Haesung sebenarnya. Sedangkan Haesung sendiri masih terdiam penuh keterkejutan. Bagaimana bisa Myung-ju masih bisa dibebaskan? Identitas Haesung yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap juga. Memanfaatkan kekuasaannya, Myung-ju segera mengeluarkan Haesung dari sekolah tanpa memberikan alasan yang jelas. Di hari yang sama, Haesung berpamitan kepada teman-temannya. Kali ini ia benar-benar merasa kalah. Penyamaran yang selama ini dijaganya harus berakhir. Tim 4 pun kembali berkumpul di markas mereka. Ansuk mencurigai bahwa semua kejadian itu merupakan rekayasa dari direktur. Yang tentu saja dengan posisinya bukan hal yang sulit untuk menghilangkan bukti atau memanipulasi saksi. Belum 5 menit mereka membahas hal itu, sang direktur kembali bertindak dengan mengirimkan sebuah tim untuk melakukan inspeksi mendadak. Dalam penggeledahan tersebut, mereka menemukan sejumlah uang yang tidak jelas asal-usulnya. Tentu saja ini hanyalah sebuah sabotase. Namun temuan ini memperparah situasi dan memperkuat alasan untuk membubarkan tim mereka. Tidak hanya penyamaran Haesung yang harus berakhir, tetapi eksistensi tim 4 pun resmi dibubarkan pada malam itu juga. Sesaat kemudian, secara mengejutkan Myung-ju menghubungi Haesung seolah telah mengetahui apa yang sedang dialami oleh Haesung dan rekan-rekannya. Dengan senyum penuh kemenangan, Myung-ju pun mengakui bahwa semua ini adalah rencananya. Ia telah memperalat sang direktur sebagai alat peringatan untuk menunjukkan seberapa jauh kekuasaan yang dimilikinya. Myung-ju pun mengancam akan melakukan hal serupa terhadap Bu Guru Anso. Dalam keputusan malam itu, Haesung pun termenung. Hingga tidak lama dari itu, Bu Anso yang melihatnya pun menghampiri dan mendengarkan keluh kesahnya. Haesung merasa putus asa dan khawatir setelah ancaman Myung-ju yang akan menargetkan Anso selanjutnya. Bu Anso yang mendengarnya pun merespon itu dengan cukup keberanian. Ia mengaku lebih takut jika Myung-ju berhasil mendapatkan emas peninggalan leluhurnya. Karena jika proyek kota pendidikan terwujud, maka dunia pendidikan Korea akan benar-benar hancur. Anso pun memberikan semangat kepada Haesung agar tidak menyerah dan terus berjuang untuk menghentikan rencananya Myung-ju. Ia juga meminta untuk tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Pada malam itu juga, Haesung pun menghubungi kembali rekan-rekan tim 4 untuk melanjutkan misi mereka, tanpa sepengetahuan direktur. Tim 4 termasuk Pak Ansuk pun merasa senang dan setuju untuk melanjutkan misinya sekaligus menghentikan kebusukan Myung-ju dan direktur NIS. Sementara itu, sang direktur tengah duduk di hadapan Myung-ju dengan penuh ketakutan. Rupanya jabatan yang kini dipegangnya adalah hasil campur tangan Myung-ju. Sehingga Myung-ju memberikan peringatan keras kepadanya karena sempat ingin menentangnya. Dengan kata lain, sang direktur kini akan berada sepenuhnya dalam genggamannya Myung-ju. Sejak kembalinya Myung-ju ke sekolah, kondisi sekolah pun berubah drastis. Ia mulai mendiskriminasi murid-murid secara terang-terangan. Bahkan menu makanan di kantin juga disesuaikan dengan nilai akademik para siswa. Saat ini rumah Haesung akan dijadikan markas tim 4. Di sana Haesung menunjukkan sebuah buku yang diberikan Anso pada malam sebelumnya. Buku itu berisi catatan dari OSIS, yang kali itu dibimbing oleh seorang guru bernama Kim Jae-wong. Yang tidak diduga itu merupakan nama samaran dari ayah Haesung untuk menyamar di Byungmun High School. Dalam buku itu terdapat berbagai cerita misteri, salah satunya tentang sebuah komputer di ruang kosong. Dan pada waktu tertentu akan menyala sendiri dengan tampilan tulisan merah di layarnya. Namun Haesung meragukan kisah mistis dari cerita ini. Ia meyakini bahwa di masa itu Byungmun belum memiliki komputer. Ia menyimpulkan cerita-cerita itu tampaknya disengaja disebarkan untuk membingungkan Myung-ju dan mempersulit pencariannya terhadap emas. Menurut analisis Haesung, hanya ada 3 cerita misteri yang memang benar adanya, yaitu gedung tua, jam kakek, dan piano tua. Dan piano tua sebelumnya telah berhasil terpecahkan oleh Anso dan menghasilkan lirik-lirik jika manik-manik itu. Haesung curiga maksud dari lirik manik-manik itu merujuk pada Byungmun sendiri.
Maka ia teringat akan sebuah patung Byung-mun yang berada di lingkungan sekolah. Dengan keyakinan tersebut, ia pun berencana untuk memeriksanya. Pada malam harinya, ia pun menyamar sebagai pengantar makanan demi dapat menyelinap tanpa kecurigaan. Akan tetapi penyelundupan ini terpergok oleh Anso. Pada akhirnya mereka berdua bersama-sama menyelinap untuk memeriksa patung Byung-mun. Dugaan Haesung terbukti benar patung itu menyimpan sebuah rahasia. Namun belum sempat menggali lebih dalam, kepala sekolah malah muncul dan mencurigai kehadiran mereka berdua. Dengan sigap, Haesung pun menutup wajahnya menggunakan helm agar tidak ketahuan identitasnya. Sial sekali, kepala sekolah memaksanya untuk membuka helmnya. Akan tetapi saat akan membukanya, Anso pun segera menutupi mata kepala sekolah agar Haesung bisa melarikan diri. Pada akhirnya Haesung pun berhasil lolos dari penyelundupan ini. 사람이 정말 지금 뭐하는 Akan tetapi efeknya Anso pun menjadi dicurigai dan melaporkan tindakan ini kepada Myungju. Mendengar hal itu, Myungju pun langsung paham kalau penyelundupan itu dilakukan oleh Haesung. Mengetahui bahwa Haesung terus menentangnya, ia pun merancang rencana untuk segera menyingkirkan Anso. Dan tepat di saat itu seluruh guru dan siswa mendapatkan pesan dari ponselnya masing-masing. Isi pesan tersebut berisi tentang penuduhan skandal percintaan antara Anso dan Haesung. Tentu saja fitnah itu pun telah sengaja dibuat oleh Myungju demi menyingkirkan Anso dari sekolah. Akibat hal itulah seluruh siswa merasa benci terhadap Anso. Tidak lama dari itu muncullah asisten Myungju yang entah bagaimana caranya ia telah keluar dari penjara. Sang asisten berencana ingin menyeret Anso dari kelas ini. Akan tetapi secara tiba-tiba Haesung pun muncul ke kelas untuk mengusir asisten Myungju yang ingin menyeret Anso. Dalam upaya membersihkan nama Anso, Haesung pun terpaksa mengakui segala identitasnya. Ia menyampaikan bahwa dirinya berusia 31 tahun yang belum lulus SMA karena putus sekolah. Dengan dramatis, Haesung pun menangis mengisahkan masa lalunya yang penuh penderitaan. Mengenai foto yang telah tersebar, Haesung beralasan bahwa Anso adalah guru yang membantunya beradaptasi. Maka dari itu ia meminta mereka untuk tidak menuduh mereka berdua yang tidak-tidak. Kehadiran Haesung yang tidak terduga membuat Myungju terpojok. Ia curiga bahwa seseorang telah membocorkan rencananya. Mengingat hanya ada 3 orang di kantornya malam itu, maka jika bukan Jaemon, sudah pasti pelakunya adalah anaknya sendiri. Dan ternyata benar, Yena memang menghubungi Haesung setelah mengetahui rencana ibunya, karena ia sudah muak dengan kelakuan Myungju. Dan akibat pengkhianatan itu, Myungju pun langsung memindahkan Yena ke luar negeri. Sesaat di rumah, Haesung yakin bahwa Myungju akan mempercepat usahanya dalam menemukan harta karun Byung-mun. Maka dari itu, ia pun menyusun rencana untuk menyusup dan melakukan penyerbuan pada Myungju. Sayangnya, tim mereka tidak cukup kuat untuk melakukan penyerbuan tanpa bantuan dari badan intelijen. Ketika mereka berada di titik buntu, tiba-tiba Bu Anso memasuki ruangan dan dengan tenang bertanya, berapakah jumlah orang yang dibutuhkan untuk melakukan penyerbuan? Dan ternyata Ibu Anso memiliki masa lalu sebagai ketua legendaris dari gangster, dan para mantan anggotanya masih patuh padanya hingga kini. Dengan bantuan itu, pada malam itu juga Haesung pun bersama geng Anso memblokir jalan masuk ke aula sekolah. Bahkan asisten Myungju tidak mampu berbuat banyak akan penyerbuan ini. 위치로 빨리빨리. 자, 텐션 올려. 국정원에서 나왔습니다. Merasa keadaan terpojok, Myungju pun akhirnya memerintahkan sang asisten untuk memanggil pasukan. Di saat bersamaan, Haesung pun berhasil menemukan sebuah rahasia di balik patung Byung-mun, yaitu sebuah petunjuk masuk ke sebuah pintu tersembunyi di lantai. Saat ia memasukinya, alih-alih menemukan emas seperti yang ia duga, ia justru menemukan kerangka manusia. Dan yang tidak diduga, kerangka itu merupakan jasad ayah Haesung sendiri. Bertepatan dengan itu, pasukan Myungju tiba di sekolah. Demi menghindari pertumpahan darah, Anso pun memerintahkan Ibu Anso untuk menarik mundur pasukannya. Keputusan ini membuat Yong-hun sangat marah. Sebab setelah melalui penyamaran yang panjang, sang kapten justru menyerah begitu saja. Sementara itu, Myungju yang turut menyusul ke ruang bawah tanah terlihat kehilangan kendali dan mengamuk. Sebab di ruangan itu
tidak ada satupun barang emas pun yang selama ini ia cari. Meskipun tidak berhasil menemukan emas, Haesung tidak sepenuhnya kembali dengan tangan hampa. Setelah 2 dekade penantian, ia akhirnya dapat memakamkan ayahnya secara layak. Namun misteri pun muncul dari kerangka ayahnya, di mana Haesung pun menemukan sebuah peluru bersarang di antara tulang-tulang sang ayah. Itu artinya sang ayah telah tewas akibat sebuah tembakan. Tidak lama setelah itu, Ansuk datang membawa hasil forensik atas peluru itu. Berdasarkan pemeriksaan, peluru itu berasal dari pistol yang biasa digunakan oleh agen pemerintahan 20 tahun silam. Catatan lama juga menunjukkan bahwa Direktur NIS saat ini pernah melepaskan tembakan, meskipun tidak pernah diketahui siapa targetnya. Hal ini membuat Haesung dan Ansuk mulai menduga bahwa Direkturlah pelaku pembunuhan terhadap ayahnya Haesung. Sementara itu Myungju benar-benar kehilangan nalar. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa emas peninggalan leluhurnya itu tidak berhasil ia temukan. Dalam pikirannya yang penuh kecurigaan, ia meyakini bahwa Haesung berhasil menyembunyikan 10 ton emas hanya dalam waktu semalam. Oleh karena itu, ia pun segera memerintahkan asisten untuk menculik Haesung dan menginterogasinya untuk mendapatkan informasi tentang lokasi emas tersebut. Di sisi lain, sang direktur pun mulai menyadari dirinya telah dicurigai oleh Haesung dan Pak Ansuk. Maka ia pun memerintahkan Kepala Rego Tim 1 untuk mengeluarkan surat penangguhan terhadap Haesung sebagai agen resmi. Menyadari langkah tersebut, Haesung pun mengambil keputusan ekstrim. Dengan membawa sepucuk pistol dan dipenuhi oleh amarah, ia pun berencana menemui sang direktur untuk mempertanyakan kebenaran di balik kematian ayahnya. Meskipun Ansok sempat mencoba menghentikannya, namun apalah daya, amarah telah mengendalikannya yang membuat Haesung pun akan tetap pergi. Lalu Ansok pun akhirnya memberitahukan rekan-rekan Haesung mengenai hal itu. Pada waktu yang sama, Haesung tengah mendatangi hotel tempat sang direktur bersembunyi. Ia menyamar sebagai pengantar dokumen untuk mengetahui lokasi kamar sang direktur. Tanpa membuang waktu, Haesung pun langsung menodongkan pistol dan menuntut penjelasan terkait kematian ayahnya. Namun sial, pasukan NIS berdatangan ke sana untuk menyelamatkan Pak Direktur. Kedatangan pasukan NIS di kamar itu membuat Haesung pun tidak punya pilihan lain selain menyerah tanpa perlawanan. Tepat di saat itulah Pak Ansuk bersama yang lainnya muncul untuk menyelamatkan Haesung. Mereka segera merencanakan aksi penyelamatan yang membuat kekacauan pun pecah. Dalam kekacauan ini, Ansok dan Haesung sempat dicegat oleh petugas keamanan hotel. Namun untuk saja Pak Ansuk bersama kedua rekannya datang lagi untuk membantunya. Yang pada akhirnya Haesung pun bersama yang lain akhirnya berhasil lolos dari tempat itu. Sesampainya di rumah sempat terjadi kesalahpahaman yang memicu perdebatan. Pak Ansuk merasa marah terhadap Haesung yang melakukan tindakan nekat untuk membunuh Pak Direktur. Namun pada akhirnya terungkap bahwa tujuan utama Haesung bukanlah untuk menghabisi sang direktur, melainkan untuk menggandakan data dari ponselnya. Haesung menduga keterlibatan Myungju dalam kematian ayahnya. Kecurigaan itu pun diperkuat oleh adanya buku catatan milik ayahnya di tangan seorang satpam. Bukan itu saja, fakta bahwa lokasi kematian sang ayah dan si satpam sama-sama berada di lingkungan Byungmun High School. Ia pun menduga bahwa Myungju adalah pihak yang mengirim ayahnya dalam misi penyamaran, seperti yang kini ia lakukan kepada dirinya melalui tangan kanannya Myungju, yaitu sang direktur. Sementara itu di Byungmun High School, kekacauan tengah berlangsung akibat keputusan sepihak Myungju yang tiba-tiba menaikkan biaya sekolah hingga 50%. Kebijakan ini dibuat demi mempercepat pembangunan kota pendidikan impiannya. Hal itu pun memicu keresahan para siswa. Dengan keberanian penuh, Ansok pun langsung mendatangi kantor Myungju untuk menyampaikan protesnya. Ansok pun mengancam akan melaporkan tindakan Myungju ini ke Departemen Pendidikan. Di malam hari, direktur mendatangi kediaman Myungju untuk melaporkan soal peluru yang ditemukan Haesung.
Tanpa disadari, pembicaraan itu disadap oleh Haesong melalui ponsel sang direktur. Maka dari itu, direktur pun berniat akan memusnahkan peluru tersebut demi menghilangkan bukti. Akan tetapi niatannya itu pun dicegah oleh Myungju. Ia berencana akan memanfaatkan peluru ini untuk memancing Haesong dan memperalatnya dalam menemukan emas yang dicarinya. Pernyataan itu pun membuat direktur merasa kesal karena Myungju yang malah mementingkan dirinya sendiri. Maka ia pun mengancam akan mengungkap semua kebenarannya di masa lalu. Kalau Myungju lah yang telah membunuh ayah Haesong. Hingga terungkaplah sebuah fakta mengejutkan di sini. 20 tahun yang lalu, sang direktur NIS pernah menyeret ayah Haesong ke hadapan Myungju. Ia memaksa ayah Haesong untuk mengungkap hasil penyelidikan tentang lokasi emas peninggalan leluhurnya. Meski saat itu sang ayah sudah berhasil memecahkan misterinya, ia tidak menemukan emas sedikit pun di ruangan tersembunyi di bawah patung Byungmun. Myungju yang tidak percaya mengancam akan membunuh Haesong yang saat itu masih kecil. Tapi ancaman itu tidak membuat ayahnya Haesong merasa takut. Dan hal itu pun membuat Myungju marah besar dan langsung menembak ayahnya Haesong. Ayah Haesong yang sekarat bersembunyi di ruang rahasia bawah tanah hingga akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di sana. Haesong yang mendengar hal itu pun berencana akan memanfaatkan direktur dan mengajaknya bekerja sama. Ia pun menghubungi direktur untuk mengajaknya bertemu. Namun saat tiba di lokasi, ia mendapati direktur sudah dalam kondisi terluka. Rupanya semua ini adalah skenario yang telah dirancang oleh Myungju. Ia telah mengetahui kalau Haesong telah menyadap obrolan mereka saat tadi. Sehingga ia pun telah merencanakan semua ini untuk menyingkirkan Haesong. Hingga tidak lama dari itu, Haesong pun dikepung oleh aparat kepolisian dan ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Pak Direktur. Pemberitaan tentang Haesong pun menyebar luas di media. Sementara itu, rekan-rekannya mendatangi rumahnya untuk mencari petunjuk. Hingga mereka pun mengetahui bahwa semua ini adalah ulahnya Myungju. Namun sayang, saat itu polisi datang dan menyita seluruh barang bukti ini. Kekuasaan Myungju seolah tidak terbendung, sebab para aparat pun berada di bawah kendalinya. Di kantor polisi, Myungju tengah mendatangi Haesong untuk menanyakan di mana keberadaan emas milik leluhurnya itu. Myungju menduga Haesong telah mengetahui keberadaan emas itu dan memaksa untuk memberitahukannya. Jika tidak, ia mengancam akan menghabisi orang-orang terdekat Haesong. Akan tetapi Haesong tidak bisa memberitahukannya sebab ia yang memang benar belum mengetahuinya. Tidak lama dari itu, Haesong pun tengah bersiap untuk dibawa ke sel tahanan. Akan tetapi Haesong pun berhasil melarikan diri. Tetapi naasnya ia pun malah mengalami kecelakaan. Dalam kondisi lemah, ia pun sempat mencapai telepon umum untuk menghubungi Anso dan meminta pertolongan. Untung saja Bu Anso datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Haesong dari kecelakaan semalam. Hingga saat pagi harinya, nampak Haesong yang sudah pulih dan memberitahukan Myungju lah yang telah membunuh ayahnya. Pelarian Haesong pun akhirnya sampai ke telinga Myungju. Bertepatan dengan saat ia menerima surat pemecatan dari para pengawas Departemen Pendidikan. Pemecatan ini merupakan buntut dari laporan yang telah diajukan oleh Anso sebelumnya. Akibat hal itulah nyawa Anso kini akan menjadi benar-benar terancam akibat telah mengusik Myungju. Saat ini pergerakan Haesong menjadi sangat terbatas sekali mengingat ia yang sedang menjadi buronan. Maka ia pun segera memanggil rekan-rekannya untuk membantunya melindungi Anso sementara waktu. Di tempat lain, Myungju mendatangi kantor utama Yayasan Byungmun High School untuk memenuhi panggilan pemecatan dari Departemen Pendidikan. Setibanya di sana, Myungju pun menentang pernyataan departemen yang ingin memecatnya itu. Sedangkan Pak Ansuk dan kedua rekannya justru telah ditangkap atas tuduhan membantu pelarian buronan yaitu Haesong. Akibat hal itulah Haesong pun merasa pasrah sekali. Tidak ada pilihan lain, ia pun menemui seorang agen intelijen nomor 1 di Korea bernama Agen Gong. Tujuannya jelas ingin meminta bantuan terhadapnya. Haesong mengungkapkan saat ini ia telah menyimpan sebuah flash disk berisi kebusukan Myungju yang kini tersimpan aman di rumahnya.
Maka dari itu ia pun meminta agen Gong untuk mengambil itu dan menyerahkan ke pusat demi bisa menghancurkan Myungju. Untung saja agen Gong pun siap membantu Haesong dalam misi berbahaya ini. Bahkan ia juga akan membantu Haesong untuk membersihkan kasusnya yang kini sedang diburu oleh tim kepolisian. Dan rupanya isi dalam flashdisk tersebut berupa video mengenai Myungju yang telah membunuh Direktur NIS. Dengan video itulah Haesong pun bisa menjebloskan Myungju ke penjara. Di sekolah sendiri sedang mengalami kekacauan. Pasalnya seluruh murid sedang melakukan demo bersama untuk meminta Myungju turun dari jabatannya sebagai kepala yayasan di sekolah itu. Setelah lamanya menunggu, akhirnya Haesong dan tim mendapatkan surat perintah resmi untuk menangkap Myungju dan asistennya. Tapi sayang sekali info ini telah bocor yang membuat Myungju dan asistennya berencana untuk bersembunyi. Dan disinilah pertama kalinya Myungju merasa ketakutan dan keresahan dalam hidupnya. Ia sadar kemanapun ia pergi dirinya akan hancur. Maka dari itu ia pun berencana ingin mengakhiri hidupnya saja. Myungju pun menyiram cairan bensin ke seluruh penjuru sekolah untuk melakukan bunuh diri. Tapi ia ingin menyeret seluruh murid untuk ikut ke dalam kematiannya. 늦었네요. 내려놔라. 네가 내 소중한 것들. Tidak lama dari itu muncullah tim agensi yang ingin menangkap Myungju beserta asistennya. Tepat di saat itulah Haesong pun merasa kelelahan sekali dan mengalami pingsan. Setelah melewati perjalanan panjang, kini tibalah momen yang kita tunggu-tunggu, yaitu persidangan Myungju dan asistennya. Dalam persidangan itu sang asisten tidak ada pilihan lain selain berkata jujur dalam kesaksiannya mengenai semua kebusukan Myungju. Pada akhirnya Myungju pun secara resmi dijatuhi hukuman seumur hidup. Beberapa waktu kemudian, Yena menyempatkan diri untuk mengunjungi ibunya di tahanan. Ia mengatakan bahwa dirinya telah keluar dari sekolah dan akan memulai kehidupan baru dengan kekuatannya sendiri. Ucapan itu pun menimbulkan penyesalan mendalam dalam diri Myungju. Sementara itu di sekolah Haesong berpamitan kepada teman-temannya. Namun secara mengejutkan mereka bersikap seolah mengabaikannya. Ketika Haesong melangkah pergi, seluruh murid Byungmun High School menerbangkan pesawat-pesawat kertas sebagai simbol perpisahan dan salam penghormatan. Di rumah, Haesong mulai merapikan barang-barang peninggalan ayahnya. Ia teringat akan pesan sang ayah semasa kecil, bahwa ada hadiah tersembunyi dengan petunjuk mengikuti arah bintang utara. Ketika ia menelusuri petunjuk itu, Haesong pun dikejutkan oleh penemuan emas peninggalan Byungmun yang selama ini tersembunyi di dalam rumahnya sendiri. Rupanya sang ayah sengaja meninggalkan harta itu agar Haesonglah yang menyelesaikan misi besarnya itu. 5 tahun pun berlalu, sudah banyak sekali yang berubah di kota ini. Sedangkan Pak Ansuk telah diangkat menjadi direktur NIS. Anso sendiri akhirnya telah mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu menjadi seorang guru tetap. Yena masih menjalin hubungan baik dengan Yujung dan menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya. Yonghun dan Mijung sendiri masih setia menjadi seorang agen intelijen mengikuti Pak Ansok. Sedangkan Haesong sendiri akhirnya memberanikan diri untuk melamar Ansok. Meski telah menemukan harta dalam jumlah besar, bagi Haesong tidak ada yang lebih berharga dibandingkan keluarga dan teman-temannya. Akan tetapi penyamaran Haesong tidak berhenti di situ. Di akhir cerita ia tampak kembali menyamar sebagai seorang guru, mengartikan bahwa ada misi berikutnya yang sedang dijalankan. Dan setelah itu film Undercover High School pun tamat. Mantap.